Kakak ipar. Akhir-akhir ini aku merasa tidak enak badan. Ada benjolan keras di sini. Kata dokter, ini hiperplasia payudara. Perlu terapi pijat. Xiao Lu, aku ini kakak iparmu. Ini tidak benar. Apa salahnya? Pijat ya pijat. Lagi pula, kamu kan tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Sudah 3 tahun, aku mengubah musibah menjadi berkah. Memurnikan mutiara naga. Tidak hanya lukaku sembuh, tapi aku juga mencapai alam tertinggi transendensi. Apalagi lewat kacamata hitam, bahkan lewat pakaian, aku masih bisa melihat, aku tidak bisa mengkhianati urusan kakakmu. Kakak ipar. Maksudmu kakakku? Dia bahkan tidak mengizinkanmu masuk ke ranjangnya. Tidak apa-apa, jangan takut. Ayolah. Dasar orang buta bodoh, bertindak di belakang Presiden Bai, melakukan pekerjaan kotor. Semuanya sudah terekam. Nona kedua merekam semuanya. Kalian semua. Apa maksudmu kamu dan aku? Tanda tangani ini. Xiao Lu, apa ini? Jangan panggil aku Xiao Lu. Aku tidak punya kakak ipar yang tidak berguna. Ini kakakku memberikannya padamu. Surat cerai, tanda tangani dengan baik. Kamu tidak dapat apa-apa. Mulai sekarang, miliaran keluarga baik kami, tidak ada hubungannya. Shuaer ingin menceraikanku. Mengapa? Dasar orang buta yang bodoh. Apa kau tidak punya kesadaran diri? Tidak sama sekali. Kau tahu siapa Presiden Bai? Dalam 3 tahun, dia memimpin grup Bai dari ambang kebangkrutan menjadi aset bernilai lebih dari 100 juta. Besok malam, dia akan mengamankan investasi 100 miliar. Menjadi yang paling terkemuka di Jiangnan bintang bisnis yang sedang naik daun. Dan kau hanyalah seorang pecundang tak berguna yang hanya tahu memberi pijat. Dan terlibat dalam urusan gelap seperti itu. Apa kau pikir kau pantas untuk Presiden Bai? Apakah aku pantas atau tidak itu terserah kau untuk memutuskan. Lin Buta, Sekretaris He sudah bukti kau melecehkanku semuanya telah direkam. Jika kau tidak menandatangani, aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Kau memfitnahku. Memfitnahku? Jadi bagaimana jika aku memfitnahmu? Apa urusanmu? Itu sudah menghormatimu. Jika aku tidak bisa bertemu Shuaer, aku tidak akan menandatangani. Lin Hao. Mengapa melakukan ini? Shuaer, Xiao Lu bilang kau ingin menceraikanku. 3 tahun lalu, kakek menyelamatkanmu, mengatakan kau adalah naga tersembunyi dunia ini, memaksaku menikahimu. Sekarang kakek juga sudah tiada. Nasib kita sudah berakhir. Tanda tangani surat cerai. Ini 10 juta. Anggap saja itu kompensasiku. Kau pikir semua yang dimiliki keluarga Bai sekarang semua berkatmu? Seolah itu jasamu. Jika bukan karena aku, keluarga Bai akan bangkrut 3 tahun lalu, kita tidak akan seperti sekarang. Lin Hao, bagaimana kau bisa mengatakan hal tak tahu malu seperti itu? Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Shuaer, jangan buang-buang tenaga untuknya. Dia harus menandatangani ini, mau tidak mau. Dia tidak punya pilihan selain. Siapa kamu? Tuan Mudali, pemimpin 4 Jiangnan, pewaris keluarga Li, itu dia. Diamankan untuk Presiden Bai. Investasi miliaran dolar dari grup Jiu Xiao. Investasi kecil, tidak layak disebut. Shuaer, konferensi investasi ini, pemimpin grup Jiu Xiao. Putri sulung keluarga Murong. Murong Yanran akan hadir secara pribadi. Murong Yanran. Setelah aku pergi, Dragon Hall sekarang milikmu. Kontrak pernikahan ini antara aku dan keluarga Murong diatur oleh guru tua. Begitu kamu memiliki Dragon Ball, segera kembali ke ibu kota. Dan nikahi Murong Yanran. Sayang sekali, aku tidak bisa hadir. Pernikahanmu. Guru. Keluarga Li kami, memiliki hubungan lama dengan keluarga Murong. Saat waktunya tiba, aku akan memperkenalkanmu kepada Nona Murong. Itu pasti akan mengangkat keluarga Bai lebih tinggi. Lin Buta, lihat itu, semua ini, jauh di luar jangkauanmu, para bangsawan. Seperti kata pepatah, harimau tidak berjalan dengan anjing. Naga tidak hidup dengan ular. Jurang antara kamu dan kakakku, akan semakin lebar. Jika kamu bijak, cukup. Tanda tangani ini. Shuaer, apakah ini perbuatanmu? Pria saya, seharusnya bukan pria yang hanya. Di toko pijat buta, seorang pria buta menyenangkan wanita lain. Seorang pria buta menyenangkan wanita lain. Xiao Lu dan gengnya memfitnahku, apakah itu juga yang kamu inginkan? Lin Buta, kamu tanda tangan atau tidak, hanya kakakku yang berhati lembut. Jika itu aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Baiklah, perjanjian ini. Aku akan tanda tangan.
Kamu pintar, bodoh buta. Swear, ayo pergi. Murong Shijia Wang ke salam Tuan Jiu Xiao. Anda salah orang. Dewa Perang Jiu Xiao, 3 tahun lalu. Disergap oleh dewa perang dari 4 negara lain. Dan gugur dalam pertempuran. Aku hanya seorang terapis pijat biasa. Sebuah Rolls-Royce Phantom. Villa di Rose Manor. 10.000 tael emas. Investasi 100 miliar dari Jiu Xiao Group. Semua ini dari nona muda. Sebagai tanda ketulusannya. Terimalah, tuanku. Nona Murong. Bukankah dia sudah bertunangan? Nona mudamu melakukan ini. Tidakkah kau takut Tuan Tianluo akan marah besar? Nona saya berkata, dalam hidup, aku milikmu. Dalam mati, aku hantumu. Memaksa Nona menikah dengan Tuan Tianluo, semata-mata keinginan keluarga, Murong angan-angan. Aku ulangi sekali lagi, aku hanya seorang buta. Barang-barang ini benar-benar tidak berguna bagiku. Tuanku, aku tahu kau tidak suka uang. Awalnya, Nona ingin menggunakan investasi triliun dari Jiu Xiao Group investasi triliun untuk mendukung keluarga Bai. Namun, tak disangka, Bai Shui malah demi investasi triliun ini secara buta, mengambil inisiatif menceraikanmu. Ini untuk besok malam, jamuan investasi 100 miliar Jiu Xiao Group undangan. Bisakah keluarga Bai mendapatkan investasi 100 miliar itu? Kau yang putuskan. Dalam 10 detik lenyap dari pandanganku. Kautas ini khusus untuk pernikahan. Biksu ikut aku. Aku seorang pendeta Tao. Aku bersertifikat. Sampai jumpa lagi. Liu Yuan memberi salam kepada Tuan. Semoga seni ilahi Tuan berkembang pesat, kembali ke puncak. Bangkit. Kembaliku ke Balai Naga. Bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap, Tuanku. Raja Perang Ling Tianqi dari Jiangnan, kirim pengawal naga, tutup rapat berita kembalimu. Berita bahwa aku masih hidup. Apakah kamu yang membocorkannya ke Murong Yanran? Guru, kamu menghabiskan 3 tahun bersama keluarga Bai mencuci pakaian dan memasak. Tidak pernah mengeluh, menanggung. Begitu banyak ketidakadilan, diperlakukan lebih buruk dari pembantu. Sekarang kamu sudah sembuh, keahlian ilahimu sempurna. Menggerian, menjurna, kamu sudah sembuh, siap untuk muncul ya. Keahlian ilahimu sempurna, saatnya muncul. Keahlian ilahi sempurna, siap muncul, maka aku harus membantumu. Melihat keluarga Bai warna aslinya. Tapi Pak Tua Bai telah membantuku. Baiklah. Murong Yanran dan Yun Tianluo. Ada apa dengan? Keluarga Murong, memaksa Nona Yanran menikah dengan Dewa Perang Tianluo, Nona Yanran menolak. Jadi dia datang kepadaku, aku salah bicara, jadi dia datang mencari, pukul saja aku. Kekuatanku yang pulih. Aku tidak mengatakan itu aku tidak mengatakan itu. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Oh, satu hal lagi, Li Runze. Kepala keluarga Li dari Jiangnan. Kudengar kamu akan segera muncul. Kudengar kamu akan segera muncul. Bersedia menawarkan semua aset keluarga, hanya untuk melihatmu sekali. Keluarga Li Jiangnan. Dulu, kamu terluka parah dan buta, bersembunyi di keluarga Bai, pernah menyusup ke keluarga Bai, tuan tua dari keluarga Li dari Jiangnan, pernah bertindak sebagai perantara. Hal kecil seperti itu. Ya, urus sendiri. Nona, Sudah dikirim, Tuan menolak maharmu. dia hanya menerima undangannya. Tidak usah buru-buru, dia pasti akan setuju. Kamu sedang apa? Ini peninggalan guruku. Cuma besi bekas. Kamu anggap itu barang berharga. Mana uang perpisahan yang diberikan putriku padamu? Ibu. Uang perpisahan apa? Kamu berani panggil aku ibu, di belakang istrimu. Selingkuh dengan adik iparmu. Aku tidak punya menantu, yang tidak punya hati seperti kamu. Cepat, 10 juta adikku serahkan. 10 juta apa? Aku tidak mengambilnya. Aku tidak mengambilnya. Tukang pijat buta, miskin sekali. Mana mungkin dia tidak mengambilnya. Bu, buat apa buang-buang kata sama dia? Dasar buta busuk. Pukul saja biar dia kapok. Sakit sekali. Biarkan aku pukul dia. Pukul dia sampai mati. Kalian pada ngapain berdiri saja? Berikan dia pelajaran. Nak, kamu sombong sekali, cari mati. Aduh. Kamu memang berani, Lin Hao. Aku akan beritahu Sweer.
Aku akan memastikan kamu tidak punya tempat di Jiangcheng. Kamu mau siapa yang tidak punya tempat di Jiangcheng ya? Salam tuanku, aku terlambat menyelamatkanmu. Mohon maafkan aku. Tidak perlu formalitas. Jika kalian berani menghina tuanku lagi, hati-hati atau kubuat keluarga baik kalian lenyap dari Jiangcheng. Sudahlah. Memberi mereka pelajaran sudah cukup. Ya, Tuan Liu, ini barang antik yang baru ku dapat. Pergi. Tuan Liu, aku tidak tahu pendapat Tuan. Baik, tentang Tuan. Aku sudah menyampaikan kata untukmu. Kukatakan pada mereka keluarga Li bersedia menawarkan seluruh kekayaan kami, hanya untuk kesempatan bertemu Tuan. Tuan belum menolak. Malam ini Tuan akan menghadiri konferensi investasi triliun Jiu Xiao Group. Jika kau cepat ke sana sekarang, mungkin kau bisa bicara dengannya. Terima kasih, Tuan Liu, atas kata-kata baikmu untukku. Mulai sekarang, keluarga Li akan mengikuti setiap perintah Tuan. Tuan, Pak Qin, kamu sudah dengar, kan? Konferensi hari ini, bukan hanya Nona Murong akan hadir secara langsung, kan? Raja Perang Jiangnan ini, Ling Tianqi Tuan Ling juga akan datang. Ya, ini benar-benar Jiangnan kita acara besar langka dalam 10 tahun. Ya. Lin Hao, kau kirim saudaraku ke rumah sakit dan kau masih berani datang ke sini. Dasar orang buta, kau punya nyali. Baru saja menceraikan nona kita. dan sudah berselingkuh dengan perempuan nakal. Berani bicara omong kosong lagi atau kupotong lidahmu. Kakak sudah kubilang. Dia hanya seorang pengkhianat. Kau seharusnya mendengarkan aku. Serahkan dia ke polisi. Lin Hao, aku sangat kecewa padamu. Suer. Jangan repot-repot dengan si buta ini. Bagaimana penanganan keamanan acara diurus? Satpam. Ku dengar Tuan Tua Bai mempercayai kebohongan, memaksa Bai Sue menikah. Untunglah, penderitaan Bai Sue sudah berakhir. Menceraikan si buta. Tidakkah kau lihat Tuan Muda Li melindunginya? Bagaimana kalian menjalankan tugas? Kalian benar-benar membiarkan seorang orang buta menyelinap masuk. Usir dia sekarang. Aku ingin lihat siapa yang berani. Apa ini? Bukan urusanmu. Wanita ini. Karena kamu memenuhi syarat untuk datang ke ruang perjamuan ini, kamu pasti mampu. Jangan tertipu oleh orang buta bodoh itu. Tuan saya, meskipun dia buta, dia masih lebih baik daripada beberapa yang bisa melihat. Tapi buta. Jika kamu tidak mau minum roti bakar, kamu akan minum dengan paksa. Bahkan jika kamu bisa masuk ke ruang perjamuan ini. Jadi apa? Siapa di antara yang hadir? Bukankah seorang elit kaya dari provinsi Jiangnan dengan satu jari? Bisa menghancurkanmu, kakak ipar saya benar. Orang buta bodoh, jangan kira kamu bisa bertindak tangguh hanya dengan bergantung pada wanita kaya. Dibandingkan dengan semua orang di sini, kamu masih jauh tertinggal. Seorang tukang pijat buta yang hanya bisa masuk karena wanita kaya, sebenarnya percaya dia sekarang seperti burung phoenix. Anak muda, berani-beraninya kamu menyinggung Tuan Muda Li. Saya pikir, kamu mencari kematian. Anak muda, ini bukan tempatmu. Belum lagi, kita semua di sini, lihat saja Tuan Muda Li, kepala keluarga Li, Li Runze, tidak hanya pemimpin Jiangnan kita, figur terkemuka, tetapi juga memiliki hubungan dengan petinggi Dragon Hall. Dapat berbicara dengan? Sebaiknya kamu minta maaf sekarang. Keluarga Li Jiangnan. Siapa Li Runze bagimu? Dia ayahku. Aku pernah mendengar tentang Li Runze. Siap menyerahkan semua kekayaannya hanya untuk berbicara denganku. Jadi itu ayahmu. Anak muda, berani-beraninya kamu menghina ayahku. Jadi itu ayahmu, nak. Berani kau hina ayahku, menghinanya? Apakah dia layak? Baiklah, semuanya. Aku bukan tipe yang menyalahgunakan kekuasaan, hanya saja orang buta ini. Amin, Atalamane. Sudah keterlaluan. Menghina ayahku, Lin Hao, kamu beruntung, datang tepat waktu, pesta investasi triliunan Nona Murong. Tentu saja aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika kau melangkah keluar dari ruang pesta, aku pastikan di Jiangnan kau tak punya tempat tinggal. Lin, yang buta. Kau benar-benar mencari masalah. Kau telah menyinggung Tuan Li. Satu jari Tuan Li bisa menghancurkanmu. Semua orang di sini adalah elit keluarga besar Jiangnan. Adalah elit keluarga besar Jiangnan. Terlebih lagi keluarga Li, sebagai kepala dari 8 keluarga besar, sekarang telah dipermalukan oleh seorang buta. Kami tidak bisa diam saja. Nona Bai kedua benar. Jiangnan Zhenye Group
mendukung keputusan Tuan Li. Tianhua Group mendukung Tuan Li. Mulai hari ini, Tianhua Group dan industri serta individu terkait dilarang berurusan dengan orang ini. Li Shihao, kau mencari masalah. Nona, jauhi orang buta itu. Kenapa membelanya? Dan, Kau tahu siapa dia? seorang buta di toko pijat, orang buta sialan itu selama 3 tahun. Orang macam apa dia? Biarkan dia terus. Aku ingin lihat. Ada berapa banyak monster di sini? Lin Hao, demi pernikahan kita. Selama 3 tahun, aku akan memohon ampun untukmu. Minta maaf pada Tuan Li sekarang. Kalau tidak, meski dewa turun, mereka tak bisa menyelamatkanmu. Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Lin Hao, apa kamu tahu keluarga Qin, Li, dan Xiao, apa arti mereka di Jiangnan? Kamu sudah menyinggung mereka. Dalam waktu setengah bulan, kamu akan berakhir di Nanjiang sebagai mayat terapung. Sebagai mayat terapung. Nona, untuk apa buang-buang napas? Orang ini jelas datang untuk cari masalah. Supaya banquet investasi miliaran kita gagal. Bodoh buta, tidak kusangka niatmu. Tidak kusangka niatmu begitu kejam. Tuan Muda Li, pastikan kamu jangan biarkan rencananya berhasil. Jangan khawatir. Aku tidak akan biarkan bocah ini mendapat kesempatan. Investasi 100 miliar ini memang untukku. Aku akan membuatnya gagal. Hanya satu kata. Lin buta, oh Lin buta. Apa kamu percaya itu sendiri? Siapa yang tidak tahu tentang Nona Murong banquet investasi 100 miliar? Aku membantu Sue Er mendapatkannya. Kata ayah, keluarga Li kita akan naik level ke orang besar Istana Naga, langsung naik tinggi. Nona Yanran akan menikah dengan Dewa Perang Surgawi dari Aula Naga. Mereka bilang aku yang mengamankan investasi miliaran. Itu tidak sepenuhnya salah. Apa kamu kenal dia? Nona ini kelihatan asing. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Dia bahkan tidak kenal aku. Tapi, dia bilang, kenal nonaku. Lagi pula, nonaku tidak akan pernah untuk orang sepertimu investasi 1 miliar ke keluarga Bai. Nonanya mungkinkah Nona Murong pembantunya? Aku rasa tidak. Anak miskin yang hanya pijat. Mana mungkin dia kenal orang penting seperti itu. Saat aku bertemu Nona Yanran, kenapa aku tidak lihat kamu di sana? Jangan bilang kamu penipu. Berani kamu, Lin Hao, benar-benar cari orang untuk menyamar sebagai pembantu Nona Murong. Sudah kuduga. Nona Yanran statusnya begitu tinggi, bahkan pembantunya adalah tokoh besar yang tak tergapai. Mana mungkin dia berurusan dengan orang buta? Orang buta kecil, kamu benar-benar cari mati. Kamu benar-benar berani cari orang untuk menyamar sebagai pembantu Nona Murong. Itu mencari bencana. Kamu mencari kehancuranmu sendiri. Murong Yanran bukan harimau. Apa dia bisa memakanku? Murong Yanran bukanlah seekor harimau. Dia mau memakanku. Berani-beraninya kau memanggil Nona Murong dengan namanya. Namakan untuk dipanggil, kan? Bukankah aku harus memanggilmu Li Shihao? Panggil kau Li Ergo, kau. Kau mau mati? Masih keras kepala? Dasar si buta bodoh, kau mencari mati, jangan seret kami ke dalam ini. Oh gitu. Sialan si buta itu, dia tahu dia akan mati. Dia sengaja menggagalkan pesta investasi. Dia mau menyeret orang lain bersamanya. Lin Hao, berhenti main-main. Apa kau tidak tahu? Pesta investasi ini artinya bagi keluarga baik kami. Kalau bukan karena aku tidak akan ada pesta triliun yuan ini pada akhirnya, kalian tidak akan dapat investasi triliun yuan itu, kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Oh, si Butalin masih membuat masalah. Semuanya, jangan biarkan si buta sialan ini menunda pesta triliun yuan. Kita harus bersatu untuk mengusir si buta ini keluar dari ruang pesta. Benar, usir si buta ini, usir si buta itu. Apa yang akan kau lakukan? Nona, jauhi si buta itu. Jangan bawa masalah untuk dirimu sendiri. Kau ingin aku membuktikan identitasku, kan? Tuan, berikan perintahnya sekarang. Batalkan investasi miliaran yuan untuk keluarga Bai. Pesta investasi segera diakhiri. Kalau begitu batalkan. Masih pura-pura. Hadirin sekalian, saya minta maaf, malam ini kami menerima pemberitahuan pesta investasi miliaran yuan untuk sementara dibatalkan. Pesta investasi besar dibatalkan pada menit terakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan bilang. Apa yang mereka katakan benar? Benar. Itu pembantu Nona Murong. Orang buta ini, apa latar belakangnya? Tuan Muda Li, ada apa ini? Nona kedua, apakah orang buta ini benar-benar seperti yang kamu gambarkan? Seorang tukang pijat buta? Saya tidak tahu. Sebelum kakek saya meninggal, dia menyebutnya naga tersembunyi di zaman kita, memaksa saya menikah dengannya. Tapi selama 3 tahun terakhir, dia di toko pijat buta. Tidak ada yang aneh. Tuan Muda Li, apakah kamu tidak kenal Nona Murong? Ya, Tuan Muda Li, cepat telepon, tanya Nona Murong.
Mungkinkah orang ini benar-benar kenal Murong Yanran? Mustahil. Ayahku bilang, Nona Murong datang ke Jiangcheng kali ini, untuk bertemu seorang tokoh besar. Jika dia benar-benar tokoh besar itu, bagaimana bisa Bai Sui menceraikannya? Sue jangan khawatir. Aku akan telepon ayahku. Ayah, konferensi investasi besar dibatalkan. Kamu tahu tentang ini? Sudah dibatalkan. Apakah Nona Murong yang mengatakannya secara pribadi? Nona Murong belum tiba. Pembawa acara bilang begitu. Itu tidak mungkin. Pesta investasi ini. Nona Murong sangat serius dengan ini. Dia pasti akan hadir secara pribadi. Pasti ada kesalahpahaman. Aku akan bicara saat sampai di sana. Kemarilah sekarang. Ya, aku bersama seorang pembesar Dragon Hall datang bersama. Kamu di tempat kejadian. Jangan membuat masalah. Seorang tokoh besar Dragon Hall, orang besar dari Dragon Hall. Ayah, aku tahu. Aku pasti tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga kita. Panggilan putraku. Maafkan kebodohanku. Tuan Liu. Aku tidak tahu apa yang disukai Tuan. Mohon petunjuknya. Pikiran Tuan. Bagaimana mungkin kami para bawahan memahaminya? Tuan Li, kamu sudah kelewatan. Ya. Baiklah. Ayo pergi. Sue ayahku berkata. Nona Murong sangat menghargai jamuan investasi ini. Menganggapnya sangat serius. Pasti akan hadir langsung. Dan akan datang bersama ayahku, dan juga seorang tokoh besar dari Dragon Hall. Tuan Mudali. Jadi maksudmu, jamuan investasi ini tidak akan dibatalkan? Ayahku sendiri yang mengatakannya. Mana mungkin itu palsu? Anak ini hampir membuatku tertipu. Pantas saja Tuan Mudali. Lin si buta, lihat baik-baik. Inilah yang seharusnya menjadi pewaris keluarga bangsawan, kekuatan yang seharusnya mereka miliki, tidak seperti kamu. Seorang bodoh buta yang hanya tahu memijat, hanya tahu membual di acara ini. Pantas saja kakak Runze. Bahkan bisa bicara dengan petinggi Dragon Hall berbicara dengan seorang tokoh besar. Iparku sangat mengesankan. Dasar bodoh buta, kamu pikir kamu bisa menjadi iparku? Kamu seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Si buta kecil berlutut sekarang juga minta maaf kepada Tuan Mudali. Mungkin jika Tuan Mudali berkenan, dia mungkin memaafkanmu. Lin Hao, dengarkan aku. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Mudali, dasar bodoh buta. Demi Sue aku akan memberimu kesempatan. Asalkan kamu berlutut merangkak di bawah selangkanganku, aku akan mengampuni nyawamu yang tidak berharga. Nona Murong telah tiba. Pantas saja Nona Murong. Nona Bai awalnya bunga Jiangnan, tetapi dibandingkan dengan Nona Murong, dia hanya seekor ayam di samping seekor phoenix. Nona hebat. Investasi miliaran dolar kita akhirnya berhasil. Tuan Mudali, terima kasih. Murong Yanran memberi hormat kepada suaminya. Murong Yanran suami, Tuan Mudali, ini. siapa tadi, membuat tunanganku berlutut dan memohon ampun, menahan penghinaan merangkak di antara kaki. Nona Murong, apakah Anda salah lihat? Orang buta ini. Bagaimana mungkin dia tunangan Anda? Ada apa? Tuan Mudali, apa yang terjadi di sini? Lin buta. Semua orang tahu Tuan Tian Luo akan menikahi Nona Murong. Kamu berani mencari seseorang untuk menyamar sebagai Nona Murong dan mengaku sebagai tunangan Nona Murong. Hamfa, kamu bahkan tidak akan tahu apa yang menimpamu. Tepat, Nona Murong adalah tunangan Tuan Tian Luo. Bagaimana mungkin dia bersama orang buta ini sama sekali? Dasar orang buta, beraninya kamu, dan kamu berani menyuruh orang menyamar sebagai Nona Murong? Orang buta. Kamu benar-benar menemukan seorang wanita jalang untuk menyamar sebagai Nona Murong? Benar-benar keterlaluan. Nona, untung kamu menceraikannya. Kalau tidak, seluruh keluarga baik kami akan terkena imbasnya. Kak, sudah kubilang. Dia bikin masalah. Kamu seharusnya dengar kata-kataku, serahkan dia ke polisi. Lin Hao, kamu mendorong dirimu ke jalan buntu. Kamu bilang aku ingin menikahi Yun Tian Luo. Kau bilang aku harus menikahi Yun Tian Luo? Imut. Beraninya kau memanggil nama Tuan Tian Luo. Bicara sekali lagi, kupatahkan kakimu. Baik. Semuanya, orang ini tidak menghormati otoritas. Sombong dan angkuh, tidak hanya menghina ayahku, tetapi juga Nona Murong dan Tuan Tian Luo. Di sini, aku sarankan setiap keluarga memberitahu pengawal mereka, laporkan ke Aula Naga, kepung tempat ini, jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Pengawal keluarga Xiao sedang dalam perjalanan. Pengawal keluarga Qin sedang dalam perjalanan. Sampai di sini. Aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Kak, kenapa buang kata padanya?
Kau mati, Lin si buta. Seharusnya aku mengirimmu ke kantor polisi, membuatmu memungut sabun di penjara. Lebih baik dari menyinggung Nona Murong. Dan kau. Demi wajah cantikmu, jika kau bisa memuaskanku di ranjang, mungkin aku akan lunak padamu, membiarkanmu hidup. Ada apa dengan keributan ini? Ayah, akhirnya kau datang. Dengarkan aku. Satu orang menyamar sebagai Nona Murong. Yang lain mengaku sebagai tunangan Nona Murong. Aku sudah memberi peringatan pada pengawal, dan memberitahu Aula Naga, untuk menangkap mereka semua sekaligus. Liu Yuan, memberi salam kepada Tuan. Liu Yuan salah menilai orang. Saya mohon Tuan menghukum saya. Bangun. Hamba yang bersalah, Li Runzi. Gagal mengatur keluarga saya. Memanjakan anak saya yang durhaka, menyinggung Tuan, dan Nona Murong, dosa yang tak termaafkan. Hamba yang bersalah. Saya serahkan kepala saya, dan seluruh aset keluarga Li. Saya mohon kepada Tuan, ampuni anggota keluarga Li, yang tidak bersalah. Ayah, apa yang Anda lakukan? Dia hanya seorang teknisi. Jangan tertipu olehnya. Anak durhaka, hari ini membawa kehancuran total. Semua ini karena kamu. Saya tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar Nona Murong. Saya buta. Saya menyinggung Nona Murong. Nona Murong, maafkan saya. Iya, saya ditipu oleh penjahat. Saya menyinggung Nona Murong. Nona Murong, ampuni nyawa saya. Tolong ampuni nyawa saya, Nona Murong. Nona Murong, ampuni saya. Kalian semua berbohong padaku, kan? Sayang, bukankah kau bilang padaku, dia hanya tukang pijat buta? Tukang pijat buta, mungkin tunangan Nona Murong, Arta? Tukang pijat buta, akan menjadi akhir bagi ayahku. Lin Hao, siapa kamu sebenarnya? Kamu jelas tidak biasa, kenapa selama ini kau berbohong padaku? Apa yang kubohongi? Aku bilang, aku adalah segalanya bagi keluarga Bai. Tanpa aku, tidak akan ada keluarga Bai. Tidak ada investasi 100 miliar. Bai Sui, kan? Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak mengambil inisiatif untuk menceraikan Tuan Lin. Tuan Lin, dan aku tidak akan punya kesempatan untuk bersatu. Kakak ipar, aku salah. Tolong, nikahi lagi adikku, ini semua salah Li Si Hao. Dialah yang mempesona adikku untuk menceraikanmu. Dan hacking perempuan ini selalu di depan adikku. Mengatakan kau tidak baik Nona kedua, perempuan munafik. Jangan berpura-pura, di belakangku, kau mengatakan begitu banyak hal buruk tentang Tuan Lin, apa kau tidak tahu sendiri? Aku hanya seorang prajurit yang maju ke medan perang, kaulah yang menarik tali. Perempuan, kalian semua hanya barang dagangan. Malam ini, aku benar-benar menyaksikan pertunjukan yang bagus. Murong Yanran, kau tidak ingin menikah dengan Tian Luo, dan tidak perlu di sini, mencari pria buta untuk mempermalukan dirimu sendiri. Aku tidak mau menikah dengan Tian Luo, tidak perlu di sini. Cari pria buta untuk mempermalukan dirimu sendiri. Murong Qingyu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Siapa ini? Sepertinya ini dari keluarga Murong, Nona kedua Murong Qingyu. Ku dengar Murong Qingyu lebih disukai di keluarga Murong, Murong Yanran. Hanyalah milik keluarga Murong. Bisa menikah dengan Tuan Tian Luo, sebuah alat. Jadi itu berarti kita masih punya kesempatan, ya? Kakakku tersayang, kau adalah milik Tuan Tian Luo, istri yang ditunjuk. Kau begitu ceroboh menikah dengan pria buta. Bukankah seharusnya kau memberi keluarga Murong kita sebuah penjelasan? Penjelasan untuk apa? Pernikahanku. Aku putuskan sendiri. Pria buta kecil, tahukah kau, masalah yang kau hadapi? Masalah apa? Kau berani mencuri wanita dari Tuan Tian Luo? Katakan padaku, jika Tuan Tian Luo tahu bagaimana dia akan menanganimu. Murong Yanran adalah wanitaku, Yun Tian Luo. Jika kau tidak setuju, biarkan dia datang berdebat denganku langsung. Jika Yun Tian Luo tidak setuju, biarkan dia datang sendiri untuk berdebat. Lin buta, kau mencari mati. Beraninya kau, Lin Hao. Aku pikir, apa istimewanya identitasmu? Ternyata kau hanya alat yang dibawa jadi sasaran. Apa hakmu untuk menghadap Tuan Tian Luo? Oh, begitu. Nona Qingyu, mau diapakan orang buta ini? Kami, keluarga Li dari Jiangnan, bersedia melayani Nona Qingyu. Kami, keluarga Qin dari Jiangnan, bersedia melayani Nona Murong. Kami, keluarga Xiao dari Jiangnan, bersedia melayani Nona Murong. Kami juga berjanji setia kepada Nona Qingyu. Kenapa kau pukul aku lagi? Tidakkah kau lihat? Dia mengandalkan backing Nona Yanran untuk menjadi begitu tak kenal takut.
Sekarang Nona King Yu ada di sini, dia akan habis. Keluarga Li dari Jiangnan berjanji setia melayani Tuan. Pengawal Li sudah dikerahkan untuk memusnahkan keluarga Xiao dan Qin. Li Runze, aku akan mengingatmu. Kau membantuku seperti ini, apa kau tidak takut Yun Tianluo akan menyerang? Denganmu di sini, Tuan, Yun Tianluo hanyalah mayat di dalam kuburan. Ayah, apa kau sudah pikun? Dasar monster. Jika kau berani tidak menghormati Tuan lagi, hari ini aku akan membunuhmu. Buta kecil, tidak kukira kau punya kemampuan membuat kepala keluarga Li begitu gegabah demi dirimu. Pantas saja adikku menyukaimu. Terima kasih atas pujiannya, Nona King Yu. Tapi, bagaimanapun juga, keluarga Li itu hanya sekelompok lemah. Aku sudah memberitahu Raja Perang Ling Tianqi dari Jiangnan. Dalam 10 menit, para ksatria Aula Naga akan tiba di sini. Saat itu, aku akan secara pribadi mengantar adikku kembali ke ibu kota. Sedangkan kau hanya orang buta. Kakak Tianluo memiliki ilmu pedang bernama 1000 gerusan dan 10.000 tebasan yang bisa digunakan pada tubuh seseorang untuk memotong 1000 kali tanpa mati. Potong aku 1000 kali, 10.000 kali, aku tetap tidak akan mati. Akan kuuji pedangku padamu nanti. Ilmu pedang Dewa Perang Tianluo. Sudah lama aku ingin mencobanya. Keras kepala seperti bebek mati. Sedangkan kau, adikku tersayang, apa kau benar-benar berpikir bahwa kakak Tianluo akan menikahimu? Dia hanya ingin menggunakan kekuatan 9 Phoenix di dalam dirimu untuk mendapatkan pedang ilahi 9 langit dan merebut tahta Raja Naga. Kalau tidak, dia tidak akan menikahi anak seorang pelacur. Wanita. Silakan, pukul aku. Semakin keras kau pukul, semakin baik. Biarkan aku memberitahumu. Tianluo sudah berjanji padaku. Setelah aku mendapatkan kekuatan 9 Phoenix di dalam dirimu, dia akan menyerahkanmu padaku, hidup dan mati di tanganku. Akan kupotong anggota tubuhmu dan menjadikanmu babi manusia, lalu membuatmu melihat saat aku menjadi istri Raja Naga Tianluo. Hei, Nona Murong King Yu. Saat kau datang ke Jiangcheng, apa kau sudah meramal nasib? Apa? Minta seorang biksu meramal nasibmu. Nona King Yu, astaga, ramalanku menunjukkan malam ini kau akan menghadapi bencana berdarah. Ramalanku menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Malam ini, kau akan menghadapi bencana pertumpahan darah. Lihat, ramalan biksu itu tepat. Bencana pertumpahan darah telah terjadi. Dasar buta, kau mencari mati. Kenapa kalian semua hanya berdiri di sana? Serang mereka sekarang. Tuan Liu, haruskah kita memanggil pengawal keluarga Li? Orang-orang yang dibawa keluarga Murong bukanlah pendekar biasa. Cukup. Tidak perlu khawatir tentang Tuan. Nikmati saja pertunjukannya. Dasar buta, aku tidak menyangka kau punya kemampuan, Murong Yanran. Di mana kau menemukan ahli ini, Murong King Yu? Biarkan aku jelaskan, Lin Hao adalah suamiku. Jika kau berani memanggilnya bajingan buta lagi, aku akan mematahkan kakimu. Raja Perang Ling Tianqi dari Jiangnan telah tiba. Raja Perang sudah tiba. Kita selamat. Ling Tianqi, akhirnya kamu datang. Murong Yanran, Lin yang buta, kamu mati. Ayah, perhatikan baik-baik. Siapa yang membawa kita pembantaian keluarga? Raja Perang? Aku menuduh Li Runze melanggar perintah Nona King Yu, mendukung orang buta ini, meminta Balai Naga mencopot Li Runze dari posisi kepala keluarga Li. Lin Hao, meskipun kekuatan pribadimu besar, apa gunanya? Sekarang, kamu telah membuat marah Raja Perang Tianqi, dan para ksatria Balai Naga kamu sudah seperti mati. Nona, aku selalu tahu bahwa orang bodoh buta ini tidak berguna. Berani-beraninya dia membuat marah Tuan Tianluo. Sungguh sial bagiku. Ling Tianqi, tangkap Murong Yanran untukku. Dan orang celaka buta ini, patahkan setiap tulang di tubuhnya. Potong dia menjadi potongan-potongan, dan biarkan dia mati dengan 1000 sayatan. Penjahat Ling Tianqi menyambut kembali guru ke Balai Naga. Penjahat Ling Tianqi, selamat kembali ke Dragon Hall, tuanku. Bangun. Setelah bertahun-tahun, tak kira kau sekarang menjadi Raja Perang. Aku benar-benar senang melihatmu. Pertunjukan ini hampir selesai. Selesaikan saja. Aku patuhi perintahmu, tuanku. Ling Tianqi, berani kau melawan perintah Dragon Hall? Kau memberontak? Para pemberontak. Aku khawatir itu kau. Keluarkan perintahku. Klan Xiao dari Jiangnan merencanakan pengkhianatan, berkonspirasi memberontak. Musnahkan klan itu. Raja Perang Tianqi, aku tidak bersalah. Aku ditipu. Tuan Lin, ampuni aku. Keluarga Qin dari Jiangnan
merencanakan pengkhianatan, berkonspirasi memberontak, menghadapi pemusnahan klan. Tuan Lin, keluarga Kinku, kami akan menyerahkan semua kekayaan. Tolong, selamatkan nyawaku, Tuan Lin, Tuan Lin. Keluarga Li dari Jiangnan merencanakan pengkhianatan, berkonspirasi memberontak. Kepala keluarga Li, Li Runze menyelamatkan kaisar. Li Shihao dibebaskan dari eksekusi, tapi dia masih menghadapi hukuman. Seret dia keluar. Ayah, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Bai? Bagaimana kita harus menangani keluarga Bai? Tuan Lin, aku salah. Mohon, maafkan aku. Demi kakekku yang pernah menyelamatkanmu, aku dan adikku bersedia menjadi budak untuk melayanimu seumur hidup. Kakak, minta maaflah pada Tuan Lin. Kalau bukan karena kamu, keluarga kami tidak akan berakhir seperti ini. Lin Hao, ini semua salahku. Keluarga Bai tidak bersalah. Sita semua aset keluarga Bai. Urung semua anggota keluarga Bai. Nona sulung. Adapun Murong Qingyu, Yan Ran, serahkan padamu. Murong Yanran, jika kau berani menyentuhku, kakak Tian Luo tidak akan memaafkanmu. Jika aku takut pada Yun Tian Luo, aku tidak akan datang dari Shangjing ke Jiangnan. Bagaimana dengan ibumu? Kau mencari maut? Alasan kakak Tian Luo menikahimu hanyalah untuk kekuatan 9 Phoenix di dalam dirimu. Jika kami tidak bisa mengeluarkannya darimu, maka kami harus mendapatkannya dari ibumu. Aku dengar klan 9 Phoenix, kalau bukan karena malam pernikahan pil merah, maka aku harus mengulitimu hidup-hidup. Setelah bertahun-tahun, tidak pernah kukira Yun Tian Luo kau masih begitu keji. Dasar buta, beraninya kau menghakimi kakak Tian Luo. Jangan kau pikir sedikit kemampuan membuatmu tak terkalahkan. Kakak Tian Luo, begitu dia mendapatkan kekuatan 9 Phoenix, dia akan memasuki alam tertinggi dan menjadi kaisar tertinggi. Itulah akhirmu. Kaisar tertinggi. Dasar bodoh buta. Jika kau bisa menangkap wanita di sisimu dan menyerahkannya pada kakak Tian Luo, aku akan memohon pada kakak Tian Luo untuk mengampuni nyawamu. Diam. Ling Tianqi, bawa dia pergi. Iya. Ling Tianqi, kau berani melawan Aula Naga? Kakak Tian Luo tidak akan memaafkanmu. Masalah ini simpan saja di Jiangnan. Simpan saja di Jiangnan. Simpan saja di Jiangnan. Jangan sekali-kali. Biarkan Aula, Naga, Shangjing mendapat berita apapun. Bisakah kau melakukannya? Aku bisa. Semua yang lain, bubar. Tolong, tuanku, selamatkan ibuku. 3 tahun lalu, ketika guruku meninggal, serahkan kontrak pernikahanmu padaku. Mungkin untuk menggunakan pil merahmu. Untuk membantuku mencapai alam tertinggi. Tuanku, jika Anda membutuhkannya, sekarang aku bisa memberikan diriku padamu. Aku kehilangan penglihatanku, dan aku tidak sekuat dulu. Kenapa aku menginginkan pil merahmu? Tuanku, Yun Tian Luo telah bertindak melawan jalan selama bertahun-tahun. Di dalam Aula Naga, sebagian besar bawahan lamamu semua tidak puas dengan Yun Tian Luo. Jika Anda bangkit, Anda pasti bisa. Apa kau percaya itu sendiri? Bicara. Siapa yang menyuruhmu mencari Liu Haishang? Tuanku, aku mencari Tuan Liu. Tidak ada yang menyuruhku. Baiklah. Karena kau tidak mau bicara. Kalau begitu pergilah. Itu adalah Raja Perang Perbatasan Utara. Jiang Feiyue. Kakak Lin Hao. Saat aku besar nanti, aku akan menikahimu, oke? Tentu. Tapi kau harus menjadi Raja Perang Istana Naga. Jangan khawatir, aku pasti akan menjadi Raja Perang. Pantas saja. Jika dia menyadari tingkah aneh Liu Haishang. Itu tidak mengherankan. Apa hubunganmu dengan Jiang Feiyue? Jiang Feiyue dan aku adalah teman baik. Sahabat terbaik. Bisakah aku percaya padamu? Bagaimana Anda ingin membuktikannya, Pak? Pak, Anda. Ayo, katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Murong? Aku ingat. Dulu itu Tuan Tua Murong. Disepakati dengan guruku. Kontrak pernikahan. Secara logika, statusmu di keluarga Murong pasti cukup tinggi, kan? Aku putri sah keluarga Murong. Ayahku, Murong Hongbo. Dia putra sah dari cabang utama. Ibuku berasal dari klan Nine Phoenix. Pemimpin klan yang muda, pernikahan mereka tidak bahagia. Kemudian, ibuku menceraikan Murong Hongbo. Murong Hongbo menikahi ibu Murong Qingyu, Su Huya. 3 tahun lalu, ayahku meninggal secara tak terduga. Su Huya ingin mengambil alih seluruh keluarga Murong. Jadi, keluarga Murong memaksamu untuk menikahi Yun Tian Luo. Itu ulah Su Huya.
Dulu saat kakek dan ayah masih hidup, Su Huya lemah lembut dan memperlakukanku dengan baik, sampai ayah dan kakek meninggal. Ditambah lagi, kamu menghilang. Su Huya mengambil alih kekuasaan seluruh keluarga Murong. Untungnya, Fei Yue ada di sana, mereka tidak berani menyentuhku. Kamu dan Yun Tianluo. Kapan upacara pertunangannya? Seminggu lagi. Katakan padaku, jika sebagai menantu laki-laki keluarga Bai dan teknisi pribadimu kembali ke ibu kota, akan seperti apa? Maksudmu? Yun Tianluo telah mengendalikan Dragon Hall selama bertahun-tahun dengan jaringan yang luas. Untuk merebut kembali kendali Dragon Hall, kita harus terlebih dahulu membersihkan para pengikut itu dan melenyapkan mereka. Pak, jika itu masalahnya, kurasa keluarga Bai adalah kedok yang baik. Tuan, langkah kita selanjutnya apa? Tuan, apa yang kita lakukan selanjutnya? Tuan, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kirim Yanran kembali ke Shangjing hadiri upacara Dewa Perang Tianluo upacara pertunangan. Juga, beritahu keluarga Bai investasi 100 miliar grup Jiu Xiao. Masih milik mereka. Bu, lihatlah bagaimana sikap kakak tertua kita. Kalau dulu bukan karena dia memaksa cerai dari suaminya, keluarga kita tidak akan kacau begini, seperti sekarang. Bukan salahnya, aku seharusnya membeli Porsche baru minggu depan. Sekarang semua dana keluarga kita benar-benar dibekukan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nona, Tuan Muda Yu, semua ini bukan kesalahan kakak tertua. Ini urusan keluarga kami. Apa urusanmu, orang luar? Lulu, kau menyebutnya pecundang. Bukan, Lin Hao. Apa dia memang sekapabel itu? Tentu saja, Bu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Jiangnan Working Ling Tianqi, Tuan Ling. Mereka semua menghormatinya sebagai yang tertinggi. Sue Er, kenapa kau tidak pergi memohon pada Lin Hao? Bukan, Lin Hao. Lagi pula kalian sudah bersama bertahun-tahun. Hubungan kalian tidak bisa berakhir begitu saja. Bu, kau tidak punya malu, tapi aku masih punya harga diri. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Nak, bukannya aku memaksa. Kalian berdua bercerai. Bukankah karena kau sendiri yang meremehkannya? Karena kau sendiri yang tidak menghargainya. Lin Hao. Bu. Halo, siapa yang menelepon? Apa? Tahanan rumah keluarga Bai dicabut. Jiu Xiao Group. Investasi 100 miliar untuk keluarga Bai akan dilanjutkan. Baik, aku mengerti. Aku akan datang tepat waktu. Ada apa dengan Sue Er? Telepon dari kediaman Panglima Perang. Mereka bilang tahanan rumah keluarga Bai dicabut. Dan mereka mengundang kita untuk menghadiri pertunangan Murong Yanran dan Tuan Tianlu. Kak, maksudmu, kita kaya lagi. Kak, Porsche baru itu. Kak, Porsche baru itu. Kalau begitu, aku benar-benar akan membelinya. Datu. Nona Sulung, itu luar biasa. Grup Bai kita punya kesempatan lagi untuk melesat. Swear, sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Tapi, telepon dari kediaman Pangeran Zan. Tidak mungkin salah. Nona Sulung, bukankah Anda baru saja mengatakan mengundang kita melalui telepon? Pertunangan Murong Yanran dan Tuan Tianluo, pesta pertunangan? Pasti Tuan Tianluo yang bergerak, benar. Sekretaris He benar. Lin buta punya kemampuan. Jadi apa? Di depan Tuan Tianluo, dia hanya pecundang. Syukur pada Buddha. Sue Er kita akhirnya bercerai dari Lin buta. Kalau begitu, Tuan Tianluo akan berhenti melampiaskan amarahnya pada kita. Tapi aku punya firasat buruk tentang ini. Ini mencurigakan. Tidak, Kak. Kenapa khawatir sekali? Lin buta itu, apa dia benar-benar bisa sebaik itu? Mengembalikan 100 miliar pada kita? Tepat sekali, Nona. Tenang saja, Tuan Tianluo. Mereka mengundang kita. Jamuan pertunangannya. Itu tidak mungkin palsu. Itu benar. Kak, bisakah kau membawaku ke kota Jiu Xiao bersama? Ke kota Jiu Xiao bersama? Ke kota Jiu Xiao bersama? Kita menghadiri jamuan pertunangan Tuan Tianluo. Jika aku bisa diperhatikan oleh Tuan Tianluo tertarik padaku dan menjadikanku pelayan Phoenix, itu akan luar biasa. Kamu mimpi besar, tapi dia sendiri tidak cukup. Kalian berdua kakak beradik bersama. Ibu, apa omong kosong yang kau bicarakan? Omong kosong apa yang aku ucapkan, Tuan Tianluo? Karena dia terbuka untuk investasi. 100 miliar untuk keluarga Bai itu menunjukkan dia tertarik pada kita tertarik. Kalian berdua, saudari, jika kalian bisa memanjat cabang tinggi, keluarga Bai, kita akan. Sungguh prospek yang gemilang. Pikirkan tentang itu, hatiku tidak bisa menerimanya. Ibu, kakak, ibu benar kakak, ibu benar jika Tuan Tianluo bersedia. Kami berdua saudari bersama melayaninya, kenapa tidak? Ya, kakak, jika Tuan Luo menjadi ipar laki-lakiku, maka keluarga Bai kita di Jiangnan. Bukankah kita bisa berjalan dengan sombong? Berjalan dengan sombong. Kalian semua,
Bagaimana bisa kalian seperti ini? Kakak tertua, jangan-jangan kamu masih punya perasaan untuk Lin yang buta itu? Kakak, Lin yang buta itu, malam ini, dia membekukan semua aset keluarga kita. Kamu tidak bisa menunjukkan belas kasihan lagi padanya. Ya, tapi kakak, jangan lupa, orang buta itu baru saja memukulku. Sweer, pikirkan ini dengan hati-hati. Tentu, Lin Hao memiliki beberapa kemampuan. Tapi dibandingkan dengan Tuan Tianluo, itu seperti kunang-kunang. Dibandingkan dengan bulan, itu tidak mungkin. Meskipun Lin Hao dan aku sudah menikah selama 3 tahun, kami hanya menikah secara nama, tidak dalam kenyataan. Setelah malam ini, kita selesai. Itu membuat ibu merasa lebih baik. Ibu hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Tuan Tianluo, lihatlah, begitu dia bergerak, Lin Hao akan hancur. Mulai sekarang, kita tidak akan memiliki kontak dengannya. Jika dia masih di sini, orang barbar utara tidak akan berani memberontak. Tuan, setelah pertempuran ini, orang barbar utara tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk menyerang wilayah kerajaan naga kita. Tuan, kami baru saja menerima kabar. Nona Yanran telah kembali ke ibu kota dari Jiangnan untuk menghadiri dalam 3 hari jamuan pertunangan dengan Tuan Tianluo. Siapa yang menemaninya? Sepertinya Raja Perang Jiangnan, Ling Tianji. Tuan Ling mengantarnya secara pribadi. Juga, keluarga Bai dari Jiangnan juga diundang. Keluarga Bai dari Jiangnan. Saya dengar keluarga Bai memiliki menantu yang tinggal bersama, yang menjalankan panti pijat buta. Keahliannya luar biasa. Dia sangat disukai oleh Nona Murong. Jadi kami semua menuju ke kota Jiu Xiao. Di mana Murong King Yu? Tim tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak Murong King Yu. Ambil jenazah prajurit kita dan kuburkan mereka dengan layak. Lalu berangkat ke ibu kota. Kota Jiu Xiao, aku kembali. Tuan Zuo, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tuan Ling, saya diperintahkan oleh Tuan Tianluo untuk mengambil alih tugas jaga Nona Murong. Dengan penjagaan Tuan Ling, itu sudah cukup. Kenapa harus merepotkan Tuan Zuo? Nona Yanran, ini perintah Tuan Tianluo. Karena ini perintah Raja Naga. Ayo pergi. Ini. Akhir-akhir ini aku sering sakit kepala parah. Tepatnya di Jiangnan aku menemukan seorang tukang pijat. Aku untuk membantu meredakan sakit kepalaku. Ada masalah? Seorang tukang pijat, orang rendahan. Bagaimana bisa dia bersama Raja Naga, naik bersama istri? Tuan Zuo, karena Anda mengakui aku sebagai istri Raja Naga lalu, saat tukang pijat itu muncul haruskah Anda ikut campur? Saya tidak berani. Kami pergi. Ibu, tolong. Nyonya Su dan Nona Murong sudah tiba. Terima kasih, Tuan Zuo. Jika tidak ada hal lain, saya akan pamit sekarang. Yanran memberi salam kepada ibu. King Yu bilang dia pergi ke Jiangnan untuk mencari ibu. Di mana dia? King Yu bilang di Jiangnan, pemandangannya indah, dia ingin tinggal beberapa hari lagi, sampai konferensi 9 naga, lalu kembali. Si nakal King Yu cuma tahu main-main. Meskipun, menikahkanmu dengan Tuan Tianluo, hanya tindakan sementara. Tapi saya rasa, King Yu tidak mau melihat kamu dan Tuan Tianluo adegan pernikahan. Siapa ini? Kenapa bawa pria asing ke rumah? Ini adalah Jiangnan yang terkenal tukang pijat buta Lin Hao. Aku sakit kepala parah. Keahlian pijatnya luar biasa, itu bisa meredakan sakit kepalaku. Bibi, kakak Yanran, dia calon istri Raja Naga,
memiliki pria asing seperti ini di sekitar. Itu tidak pantas, kan? Hanya seorang pelayan. Anehnya selalu membawanya ke sisinya. Betapa tidak sopannya. Sakit kepalaku datang dan pergi. Aku khawatir itu akan terjadi di pesta pertunangan. Rasanya tak tertahankan, dan mempermalukan keluarga murong kita. Maafkan aku, Ibu. Yanran, jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? King Yu sudah memberitahumu segalanya. Jika kamu ingin melihat ibumu yang hilang, kamu harus patuh mendengarkan. Mengerti? Yanran tahu. Ini bukan urusanmu. Kamu boleh pergi. Berhenti. Ibu, ada yang lain? Aku akan menyuruhnya. Ya. Kulitmu sangat lembut. Lepaskan kacamatamu. Matamu indah sekali. Sayang sekali jika rusak. Siapa namamu? Aku Lin Hao. Yanran memberitahuku. Kamu memberi pijatan yang luar biasa. Punggungku belakangan ini sakit. Tetaplah dan pijat aku. Manajer Lin. Bawa dia ke ruang pijat. Baik, Nyonya, Tuan Lin, silakan lewat sini. Kerja keras, Xiao Lin. Enak. Sudah lama tidak serasa ini. Xiao Lin, kau cukup terampil. Terima kasih, Nyonya. Pantas saja Murong Yanran membawamu kembali ke kerajaan Jiu Xiao. Kesepakatan apa yang dia tawarkan padamu? Nona Yanran bilang, selama aku bisa membantunya menyembuhkan migrainnya, dia akan memberiku 1 juta. 1 juta. Kalau begitu aku juga punya tugas untukmu. Katakan saja, Nyonya. Aku ingin kau membantuku mengawasi Murong Yanran, setiap gerak-geriknya, dan laporkan padaku kapan saja. Tidak. Tuan, ampuni nyawaku. Aku tidak berani. Nona Murong itu adalah calon Nyonya Raja Naga. Nyonya Raja Naga, itu hanya milik Tuan Tianluo seorang pelayan, itu saja. Jadi, kamu mau? Jika ya, aku akan memberimu 100 juta saat selesai. Jika tidak, bunga bakung merah di halaman belakangku butuh pupuk. Kulitmu sangat lembut, kalau dipotong-potong, bisa jadi pupuk yang bagus. Ya. Aku mau, Tuan. Xiao Linzi, kamu lebih pintar dari yang kukira. Kamu sangat tampan. Mana mungkin aku membunuh orang setampan kamu? Nyonya, informasi tukang pijat yang Anda minta. Biarkan aku lihat. Menarik. Menantu yang tinggal bersama keluarga Bai dari Jiangnan. Bekerja sebagai tukang pijat buta selama 3 tahun. Diusir oleh istrinya. Beberapa pura-pura buta. Yang lain benar-benar buta. Nyonya, tukang pijat ini, bagaimana kita menanganinya? Apakah Anda menginginkannya? Urusanku. Sejak kapan kau yang memutuskan? Aku tidak berani. Fokus pada tugasmu sendiri. Jangan bertindak sendiri. Ya, aku mengerti. Bos? Biarawan. Aku perlu kau menyelidiki seseorang untukku. Menyelidiki seseorang? Siapa? Keluarga Murong. Pemimpin tunggal sekarang. Suhuya. Suhuya. Apakah dia sepenting itu? Aku punya beberapa keraguan sebelumnya. Tapi setelah melihatnya hari ini, mungkin aku punya petunjuk sekarang. Baik, aku akan mengurusnya. Bagaimana kota Jiu Xiao? Saat ini, pasukan naga kota Jiu Xiao, di bawah kendali Zuo Zawan, dalam siaga tinggi. Bagaimana dengan Yun Tianluo? Aku hanya tahu, dia bertapa di altar 9 naga, aku tidak tahu kapan dia akan keluar. Bagaimana dengan keluarga Bai? Keluarga Bai sudah kembali ke ibu kota sekarang, aku sudah mengirim seseorang, undangan pesta pertunangan, untuk mengantarkannya kepada mereka. Juga, selain apa? Pemberontakan barbar perbatasan utara telah dipadamkan. Raja Perang Perbatasan Utara, Jiang Feiyue akan segera kembali ke ibu kota. Feiyue, menurutmu dia akan memihak siapa? Apa itu pertanyaan?
Nona Fei Yue selalu menjadi pendukung setiamu. Jika bukan karena Yun Tianluo selalu ingin merebut hati Nona Fei Yue. Aku khawatir cengkeramannya pada posisi Raja Perang Perbatasan Utara mungkin tidak stabil. Yun Tianluo selalu ingin mengalahkanku. Kemampuan dan statusnya. Bahkan wanita. Sayangnya dia sebenarnya melakukan segala cara. Oh, iya. Bagaimana ibunya Yan Ran? Belum ditemukan, tapi aku curiga. Curiga apa? Yun Tianluo itu orang yang sangat hati-hati. Dia tidak akan mempertaruhkan taruhannya hanya pada Nona Yan Ran, ibu Nona Yan Ran, mungkin disembunyikan olehnya di altar 9 naga. Begitu konferensi 9 naga dimulai, dia langsung dari itu mengambil kekuatan 9 Phoenix. Masalah ini, jangan beritahu Yan Ran dulu. Siap, bos. Xiao Linzi. Xiao Linzi, bagaimana persiapanmu? Hari ini, aku akan membawamu menghadiri pesta pertunangan putriku. Nyonya, Tuan Tianluo. Dan pesta pertunangan Nyonya Tianluo. Aku hanya seorang tukang pijat. Itu tidak pantas, kan? Aku yang menentukan pantas tidaknya. Kenapa kau berlambat? Ayo. Sangat megah. Hanya di kota Jiu Xiao yang punya skala seperti ini. Kudengar kota Jiu Xiao properti di sana bisa bernilai lebih dari 100 juta. Jika aku bisa menetap di kota Jiu Xiao, hidup akan sempurna. Sekretaris He, kau terlalu memikirkannya. Kota Jiu Xiao, lihatlah, itu bukan hanya soal memiliki aset lebih dari 100 juta. Juga memerlukan koneksi ke Aula Naga. Hanya keluarga besar yang bisa. Apa kau pikir orang mulia seperti itu akan melirikmu? Aku ada urusan. Masuk saja duluan. Tentu, Nyonya. Wanita cantik ini, kamu tidak salah. Tapi, jika kamu mau menetap di kota Jiu Xiao, itu hal termudah. Permisi, siapa kamu? Aku Murong Feng dari keluarga Murong. Jadi kamu yang disebut pewaris nomor 1 ibu kota Murong Feng. Itu aku. Bukankah ini yang serba kuasa orang besar? Kenapa kamu di acara pertunangan Tuan Tianluo? Biarkan aku memberitahumu, ini pesta pertunangan Tuan Tianluo. Baru masuk dan mencium bau-bau kemiskinan. Lin Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempatmu. Kalian semua boleh datang, kenapa aku tidak boleh? Lin Buta, jangan kira Nona Murong melindungimu. Kamu bisa berbuat seenaknya. Ingat, ini kota Jiu Xiao, wilayah Tuan Tianluo. Kamu, yang diusir keluarga Bai, menantu yang terhina. Apa hakmu di sini? Menantu, kamu juga kenal dia? Feng Xiao, kamu tidak tahu, orang ini adalah anak mantu yang tinggal bersama keluarga kami. Dia makan makanan kami, minum minuman kami. Dan pada akhirnya, Nona Murong menyukainya. Dia bahkan ingin mengambil seluruh kekayaan keluarga kami, jika bukan karena Tuan Tianluo yang turun tangan membantu. Bahkan kami bisa datang ke kota Jiu Xiao. Kami akan jadi tunawisma. Feng Xiao, jangan terkecoh dengan kebutaan dia. Pikirannya sangat kejam. Keluarga baik kami mendukungnya selama 3 tahun. Dan dia membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Menyebabkan keluarga Bai hampir hancur. Feng Xiao, dia bahkan menginginkan kedua putriku. Suatu kali, dengan putri bungsuku, saat memijaknya, dia benar-benar melecehkannya. Kami, mengingat kami dulu keluarga, memberinya kesempatan. Tapi dia tidak bertobat. Kemudian, dia menempel pada Nona Murong, dan berbalik melawan kami. Berani dia. Seorang pelayan rendahan. Menggunakan wewenang majikan menyalahgunakan kekuasaannya. Lin Hao, bahkan jika kamu adalah pria kakakku, aku tidak akan memaafkanmu. Bawa dia pergi. Berhenti. Murong Feng. Lin Hao milikku. Apakah kamu buta? Berani kamu menyentuh priaku? Dan kalian semua, jangan kira kalian sudah naik ke dahan tinggi Murong Qingyu dan berani menganiaya orang-orangku. Oh, kakak. Kamu membela pria buta ini dengan sangat sengit. Dia bukan kekasihmu, kan? Murong Feng, jaga mulutmu. Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Tuan Tianluo. Pesta pertunangan Tuan Tianluo. Tamparan ini untuk Yun Tianluo. Murong Yanran, kamu membawa orang asing ke pesta pertunangan Tuan Tianluo. Berani sekali kamu. Nona Murong ini, kenapa dia bertengkar dengan kakaknya? Kamu mungkin tidak tahu, Nona Murong yang sulung, dari keluarga Murong diberikan sebagai pelayan kepada Tuan Tianluo. Nona kedua dan Tuan Tianluo sudah ditakdirkan bersama. Tapi hari ini di pesta pertunangan ini, Nona Murong yang sulung,
dulu adalah tunangan Dewa Perang Sembilan Langit. Tuan Tianluo, kamu tahu. Drama hari ini cukup menarik. Jaga bicaramu. Hormatilah. Setidaknya, hari ini adalah pesta pertunangan Tuan Tianluo. Tuan Muda Feng, saat kau memarahi Nona Sulung, apa kau pernah berpikir aku tidak dipanggil oleh Nona Sulung? Juga bukan dibawa ke sini oleh Murong Yanran. Sebagai pelayan keluarga Murong, berani kau mengganggu pesta pertunangan Tuan Tianluo? Kau mencari masalah? Feng Xiao, dasar tidak tahu terima kasih. Seharusnya sudah lama disingkirkan. Lin buta, berani sekali kau. Pesta pertunangan Tuan Tianluo, berani kau masuk paksa. Lin Hao, cepat berlutut dan minta maaf pada Feng Xiao. Jika kau membuat Feng Xiao marah, bahkan Nona Murong pun tidak bisa melindungimu. Sue Er, setelah semua ini, kau masih membelanya? Dasar orang buta, pemarah. Pantas kau dapat masalah. Pengawal, bawa dia pergi. Ada keributan apa ini? Salam, Raja Perang. Tuan Tong, tepat waktu. Saudariku, dia bahkan bukan tunangan Tuan Tianluo, dia tidak sopan. Membawa pria liar untuk menghadiri perjamuan pertunangan Tuan Tianluo. Bukankah ini menampar muka Tuan Tianluo di depan umum? Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Berani-beraninya ini terjadi, Nona Yanran. Bagaimana kau menjelaskan ini? Lin Hao adalah tukang pijit yang kusewa. Aku punya gejala migrain, di mana aku butuh pijatannya untuk meredakan rasa sakit. Nona Yanran, seorang wanita dengan statusmu, bagaimana bisa kau biarkan pria lain menyentuhmu? Bagaimana dengan kehormatan Tuan Tianluo? Tuan Tong, Tuan Tianluo belum berkata apa-apa. Kau melangkah terlalu jauh. Setelah besok, kau akan menjadi istri Raja Naga. Saat kau keluar, kau mewakili wajah Istana Naga dengan pria sembarangan di depan umum. Bagaimana kau akan menjawab pada Tuan Tianluo, pengawal naga? Di mana kalian? Di sini, Tuan. Bocah ini, seret dia keluar. Siksa dia. Berhenti. Tuan Ling, lama tak bertemu. Apa yang membawamu ke sini? Lao Tong, karena kau tahu, Nona Yanran adalah istri Raja Naga. Mengapa bertindak begitu lancang? Bahkan jika kau ingin turun tangan, kau harus melaporkannya dulu. Hanya Tuan Tianluo yang bisa melakukan itu, kan? Tuan Ling, ini menyangkut kehormatan Tuan Tianluo. Sebagai bawahannya, aku tidak bisa. Tidak khawatir. Malam ini adalah jamuan pertunangan Tuan Tianluo. Dia akan hadir nanti. Kenapa kita tidak menunggu sampai dia kembali? Tuan Ling, tepatnya karena nanti adalah jamuan pertunangan Tuan Tianluo. Itulah kenapa kita tidak boleh membiarkan orang rendahan seperti itu mengotori pandangan Tuan Tianluo. Sebenarnya itu adalah Raja Perang Barat, Pu Tianchen. 2 lawan 1 anak ini pasti mati. Nona kedua, pelan-pelan, tapi dia pantas mendapatkannya dan memicu kemarahan 2 Raja Perang. Tuan Pu, apakah kau lupa? Nona Yanran dan hubungan Nona Fei Yue. Apa kau ingin dicambuk lagi? Ling Tianqi, kau mencari kematian. Adapun pengkhianat barbar utara itu, dia memerintahkan perbatasan utara. Kecuali, kau menyerahkan tahta Raja Perang. Kalau tidak, kau harus cepat ke sana. Apa ini semua? Lihat kerumunan ini. Tante, anak ini menghancurkan pesta pertunangan Tuan Tianluo miliknya. Kakakku sangat perhatian padanya. Para Raja Perang sedang memperdebatkan hal ini. Ini masalahnya. Ini kesalahpahaman. Pemuda ini, aku yang membawanya. Undangannya, aku yang memberikannya kepadanya. Yanran bilang dia sakit kepala, kan? Kupikir akan membawanya masuk. Saat kepalanya sakit, pijat dia. Tidak seserius itu. Selama pertunangan, jangan menyebabkan rasa malu. Kita telah mempermalukan diri di depan para tuan. Semuanya, bubar sekarang. Pesta pertunangan akan segera dimulai. Kalian semua menghalangi pintu. Pemandangan yang memalukan. Benar? Nyonya Su, cukup muslihat. Tuan Ling, maaf atas rasa malunya. Aku tidak percaya bahkan Nyonya Su akan membelanya. Anak ini sangat beruntung. Pasti dia sedang berbuat jahat lagi, memainkan trik kotor. Sekretaris He, jaga bicaramu. Kenapa tidak mengatakannya? Pria buta itu membuka panti pijat 3 tahun lalu. Keahliannya dengan wanita cukup mahir. Tuan Lin, ayo masuk. Pertunjukan yang bagus. Baru mulai.
sudah diinterupsi. Bagaimana kau bisa membujuk Su Huya untuk membelamu? Aku bilang dia yang mendekatiku. Kau percaya? Aku sama sekali tidak percaya padamu. Tunggu aku. Aku buta. Cari tempat duduk dulu, aku pergi bersiap. Anak ini cukup beruntung. Dia benar-benar menyelinap masuk, tapi kemudian, semua orang di kota Jiuxiao hari ini semua adalah orang-orang kelas atas, tidak akan meninggalkan kursi untuk orang buta. Menurutku, anak ini seharusnya tidak ada di sini. Kak, lihat pria itu. Mencoba memaksakan diri masuk kalangan atas. Sekarang dia jadi bahan tertawaan. Sudah kubilang, naga tidak bergaul dengan ular, harimau tidak berjalan dengan anjing. Pria ini tidak tahu diri. Pantas dia mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Lin, aku merasa ada ikatan denganmu. Kenapa tidak bergabung dengan kami di meja ini? Ling Tianqi, apa maksudnya ini? Seseorang yang begitu hina tidak bisa duduk bersama kami. Di negara ini, semua setara. Tuan Lin buta, tapi dia masih bisa mengandalkan tangannya sendiri, berdiri sendiri. Kau bahkan tidak memiliki kesadaran dasar ini. Bagaimana kau bisa menjadi raja perang? Ling Tianqi, jangan main kata-kata. Hari ini, jika kau biarkan orang buta ini duduk di meja utama, jangan salahkan aku jika aku menjadi lawan. Ling Tianqi Zuo tua belum datang. Jika dia tahu, kau biarkan orang seperti dia duduk di meja utama. Saat kena getahnya, kau tidak bisa menanggung akibatnya. Hei, semuanya. Bolehkah aku bicara? Lin buta, saat orang dewasa bicara, bukan tempatmu untuk bicara. Dengar, Lin Hao. Jangan terlalu sombong. Ini adalah pesta pertunangan Tuan Tianluo. Lagi dan lagi menyinggung semua tuan. Apa kau tidak takut Tuan Tianluo akan menyalahkan kau? Aku punya undangan secara terbuka untuk menghadiri pesta pertunangan Tuan Tianluo. Lin, duduk di sini bersamaku. Para tuan sekalian, janganlah marah. Aku membawa Lin Hao ke sini. Aku akan bertanggung jawab atas dirinya. Terima kasih, Nyonya. Dia hanya tahu cara merayu wanita. Xiao Lu, jaga bicaramu. Anak ini beruntung. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang sembrono, selalu ada yang turun tangan melindunginya. Mereka bisa melindunginya untuk saat ini. Tapi bisakah mereka menjaganya selamanya? Dia sudah melawan beberapa raja perang. Menurutku, anak ini pasti akan membayar mahal. Lindsay, kamu melihatnya hari ini, kan? Terima kasih sudah bicara, Ibu. Karena aku sudah membawamu ke sini. Aku akan memastikan kamu aman. Oh, Lindsay, tugas yang aku berikan padamu. Sudah kau ingat? Aku ingat, aku ingat. Aku suka kamu seperti ini. Anak yang patuh dan baik. Setelah pesta pertunangan hari ini, ikut tim kita. Setiap orang yang dia lihat, setiap kata yang dia ucapkan, pastikan kau ingat semuanya untukku. Oke. Paham? Paham. Ibu-ibu dan bapak-bapak, selamat datang di pernikahan Nona Murong dan Tuan Tianluo. Resepsi pernikahan pada acara yang penuh sukacita ini. Mari kita sambut mempelai wanita dan pria bersama. Ada apa? Kenapa ada anjing? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah ini milik Tuan Tianluo pesta pertunangan dengan Nona Yanran? Oh, begitu. Tuan Tianluo sedang mempermalukan Murong Yanran. Murong Yanran ini berani membawa pria sembarangan ke pesta pertunangan. Maka Tuan Tianluo berani membiarkan seekor anjing bertunangan dengannya. Tepat sekali. Pantaskah Tuan Tianluo? Nona Murong ini, apa yang mulia darinya? Dia hanya pantas mendapatkan milik Tuan Tianluo anjing, itu saja. Aku selalu merasa Murong Yanran menyebalkan. Benar-benar mengira dia bisa menjadi istrinya Raja Naga? Konyol. Lin buta hanya milik Murong Yanran seekor anjing. Sekarang Murong Yanran menikahi anjing Tuan Tianluo. Dengan kata lain, Lin buta hanya pantas menjadi anjing bagi anjing Tuan Tianluo. Tuan Zuo, apa maksud Yun Tianluo dengan ini?
Keputusan lisan Tuan Tian Luo. Karena kesehatan yang buruk tidak bisa hadir di pesta pertunangan dengan Nona Murong khusus mengirim anjing kesayangannya. Untuk mewakili Tuan Tian Luo bertunangan dengan Nona Murong. Lin kecil, menikmati pertunjukan hari ini. Aku juga tidak bisa melihatnya. Yun Tian Luo, aku memberimu kesempatan. Jiang Fei Yue, pemberontak utara menyerang. Kau berani meninggalkan posmu. Jiang Fei Yue, hari ini adalah pesta pertunangan Tuan Tian Luo. Kau tiba-tiba kembali dari perbatasan utara. Apa maksudmu? Jiang Fei Yue, jangan kira kau bisa mengandalkan kesabaran Tuan Tian Luo padamu untuk berbuat sesukamu. Pemberontakan di perbatasan utara sudah selesai. Bagaimana aku bisa tidak kembali ke kota Jiuxiao? Apa? Pemberontakan di perbatasan utara selesai secepat itu? Pantas saja dia jenderal andalan, Tuan Tian Luo. Dalam sekejap, para barbar bisa ditaklukkan dengan mudah. Tuan Bulan, kau tampan sekali. Kau idolaku, tentu saja. SSST. Jangan sampai orang lain dengar. Apa gunanya menaklukkan? Itu bukan alasan untuk menghina Tuan Tian Luo. Kurang ajar, Hempeha. Kalian semua ingat? Kakak Yanran adalah tunangan siapa? Dewa Perang Sembilan Langit. Baru 3 tahun sejak dia gugur demi negara. Yun Tian Luo begitu menghina kakak Yanran. Kau membantu penjahat. Kau pantas mati. Diam. Jiang Fei Yue, sudah 3 tahun sejak Dewa Perang Sembilan Langit gugur. Yang sekarang memimpin Aula Naga adalah Dewa Perang Jaring Langit. Jadi, bagaimana jika kamu menguasai Dragon Hall? Apakah itu berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Tong Jiushan dulu, sebagai penjaga perbatasan utara, kamu disergap oleh orang barbar utara. Siapa yang menyelamatkanmu? Fu Tianchen dulu, kamu nekat maju dengan pasukan ringan, menyebabkan ribuan prajurit Dragon Hall kehilangan nyawa. Siapa yang memohon untukmu? Dan kamu Zuo Zawan, siapa yang mempromosikanmu menjadi? Siapa yang mempromosikanmu saat itu? Siapa yang mempromosikanmu menjadi ke posisiku sebagai penjaga dataran tengah? Posisi penjaga dataran tengah yang mengarah pada Raja Perang Dataran Tengah saat ini. Kalian semua, begitukah cara kalian memperlakukan janda dari Dewa Perang Sembilan Surga? Nona Jiang, kamu salah paham. Nyonya Su, kamu hanyalah nyonya dari keluarga Murong, berani ikut campur urusan Dragon Hall-ku. Apakah kamu pikir pedangku tidak cukup tajam? Nona Jiang, aku juga ibu dari Yanran. Apakah kamu lupa bahwa sebagai seorang ibu apakah aku memiliki hak? Baik, kalau begitu kamu bicara. Nona Jiang, kamu bilang Murong Yanran adalah janda dari Dewa Perang Sembilan Surga. Dari mana asal rumor ini? Meskipun Murong Yanran kami memiliki perjanjian pernikahan dengan Dewa Perang Sembilan Surga, tapi mereka tidak pernah bertemu, pernikahan tidak pernah dilaksanakan. Jadi tunangan yang kamu maksud bukanlah seorang tunangan sejati. Kami tidak memaksanya. Yanran akan menikah dengan Tuan Tian Luo. Yanran, benar kan? Fei Yue, terima kasih sudah membelaku, tapi menikah dengan Yun Tian Luo, itu pilihanku sendiri. Karena kakak Yanran memilih ini dengan sukarela. Sebagai sahabatnya, aku punya kewajiban membantunya. Memeriksa calon suaminya. Yun Tian Luo mengirim seekor anjing, dan berharap bisa bertunangan. Itu terlalu konyol. Kenapa aku tidak cari anjing juga? Untuk dipasangkan dengannya, dan sebut itu pertunangan. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus? Jiang Fei Yue, berani-beraninya kamu menghina Dewa Perang Tian Luo. Kamu berani menghina Dewa Perang Tian Luo. Zuo Zaoan, seekor anjing harus tahu tempatnya. Yun Tian Luo bisa mengirim, Yun Tian Luo bisa mengutus, mengirim seekor anjing untuk mewakiliku, memerintahkan seekor anjing untuk hadir. Kenapa aku tidak bisa membalas dengan seekor anjing? Jiang Fei Yue, sepertinya kita harus bertarung hari ini, untuk saling meyakinkan. Aku sudah lama ingin mengujimu, Dewa Perang Tian Luo yang terkenal, kekuatan Raja Perang teratasnya. Lao Tong, lagi pula lawanmu adalah aku. Lawanmu adalah aku. Ling Tianqi, sudah lama aku curiga ada yang tidak beres denganmu. Bertarung sekarang. Tapi, meskipun kamu berhasil mengatasi Lao Tong, Wang, aku, dan Lao Pu, 2 lawan 1. Tetap saja, kemungkinan menang ada di pihakku. Lalu bagaimana jika kamu tambah aku? Liu Yuan, bukankah kamu sudah meninggalkan Aula Naga? Aku sudah meninggalkan Dragon Hall, tapi aku tidak pernah bilang tidak akan kembali. Liu Yuan, berani-beraninya kau muncul di kota Jiuxiao. Kau tidak takut bahwa Tuan Tian Luo akan menghukummu? Cukup. Seperti yang semua orang tahu, aku, Liu Yuan, menguasai seni ramalan Zhou Yi. Jika tidak ada pertanda baik,
Tebak apakah aku berani kembali? Kau, Siapa ini sekarang? Oh, aku ingat, ini dari masa lalu. Kepala penegak hukum Dragon Hall, Tuan Liu Yuan. Dikenal sebagai yang kedua setelah Dewa Perang, Jenderal teratas. Tapi sejak Dewa Perang Sembilan Langit mengorbankan dirinya, dia menghilang. Tuan Liu, bagaimana dia tiba-tiba kembali ke kota Sembilan Langit? Sekarang, sesuatu yang besar akan terjadi. Berdasarkan dekrit Tuan Tianluo, perjamuan pertunangan hari ini sudah selesai. Dalam 7 hari di altar 9 naga, pertemuan 9 naga akan diadakan. Tuan Tianluo akan secara resmi mengambil alih pedang ilahi 9 langit. Semua orang di sini hari ini diundang. Kau beruntung. Tong Tua, Putua, ayo pergi. Putua, selamat jalan. Ling Tianqi, tunggu saja. Setelah konferensi 9 naga, Tuan Tianluo mengambil alih sebagai kepala naga. Aku pasti akan melapor kepada Tuan, mencopot posisimu sebagai Raja Perang Jiangnan. Baik, aku akan menunggu. Nona, saya tidak menyangka malam ini banyak sekali orang besar, dan kita lihat pertunjukan yang luar biasa. Perjalanan ini sangat berharga. Ya, lagi pula, kita bisa ikut. Pertemuan 9 naga dalam 7 hari, ini adalah bangsa kita. Pertemuan tertinggi. Dan menyaksikan Tuan Tianluo naik tahta kepala naga, ini adalah kemuliaan keluarga Bai. Xiao Lu benar. Swear, perjalanan ini, kami akhirnya tidak sia-sia datang. Biasanya, hanya di TV. Melihat Tuan Tianluo, penasaran seperti apa dia sebenarnya. Betapa agung kehadirannya. Saya pikir sebaiknya kita cepat keluar dari kota Jiu Xiao. Segera kembali ke Jiangnan. Kenapa? Bukankah baru saja kukatakan, kita semua bisa ikut konferensi Jiulong. Benar, Kak. Tidak mudah bagi kita sampai di sini dan kita bisa menghadiri acara sebesar ini. Kenapa buru-buru pergi? Nona muda, ada apa? Jangan bilang malam ini, apa kamu tidak lihat? Raja-raja perang berhadapan, mereka hampir mulai bertarung. Aku punya firasat buruk. Sesuatu besar akan terjadi di konferensi 9 naga. Dengan Tuan Tianluo di sana menjaga ketertiban. Siapa yang berani membuat masalah? Benar, Nona tertua. Nyonya benar. Bahkan jika langit runtuh, ada orang yang lebih tinggi untuk menopangnya. Lagi pula, hari itu, giliran Tuan Tianluo untuk mengambil alih sebagai kepala naga. Apa yang mungkin salah? Kakak, kamu bisa pergi jika mau. Kami tidak pergi. Kalian semua. Baiklah, cukup. Ayo kita semua pergi cepat. Sekarang, anak ini sudah dekat dengan Nyonya Su. Tidak akan baik jika dia mengejar kita. Sayang sekali. Pertunjukan yang bagus sekali. Hancur begitu saja. Lindsay, aku baru saja melihat mantan istrimu dan ibunya. Mau pergi bicara dengan mereka? Aku sudah lama tidak peduli dengan mereka. Tidak perlu cari masalah. Membosankan. Ibu, kepalaku makin sakit. Bisakah Tuan Lin membantu saya? Lin Hao adalah priamu, kan? Ambil saja dia jika perlu. Terima kasih, Ibu. Aku merasa mengantuk. Aku pulang duluan. Hati-hati, Nyonya. Kak Yanran, siapa ini? Tidak mau perkenalkan. Ini Tuan Lin Hao. Dia juga teknisi pijat buta pribadiku. Teknisi pribadi, ya? Bisa aku pinjam dia? Baiklah, ini bukan tempat untuk bicara. Kita bicara di rumah. Ayo, kembali ke rumahku. Fei Yue, aku dan Ling Tua masih punya banyak yang harus dilakukan. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Kenapa kamu di sini? Yanran adalah tunangan Tuan Tianluo. Aku di sini untuk melindungi Nona Yanran. Kamu pikir kamu lebih baik dariku? Aku tidak berani, Tuan. Kalau begitu, pergi. Aku permisi. Lalat mengganggu itu akhirnya pergi. Ayo pulang, ayo. Yanran kembali untuk menyelamatkanmu. Aku terburu-buru selama 3 hari 3 malam. Bahkan tidak ganti baju. Aku mandi dulu. Kalian semua duduk dulu. Tuan, apa kamu pikir Fei Yue sudah mengetahui tentangmu? Fei Yue selalu tajam. Menurutku, dia sedang mencurigai sesuatu. Dia menyebut kalian berdua tumbuh bersama. Dulu saat kamu menghilang dia menangis setiap hari. Dia tidak bisa menerima kematianmu. Dan untuk membalaskan dendam untukmu,
Dia melacak bangsa elang putih dan bunga sakura untuk membunuh petarung teratas mereka. Sampai dia menjadi raja perang, lalu kembali ke garis depan, dan mengklaim gelar raja perang. Apa yang kalian berdua bisikan? Rahasia? Bukan apa-apa. Yanran, Kak. Tukang pijat pribadimu. Boleh aku pinjam tukang pijatmu? Bangsa barbar utara menyerbu. Aku sudah bertempur 3 hari berturut-turut. Aku lelah banget. Itu tergantung. Apakah Bapak Lin tersedia memberi pijatan pada Fei Yue? Baiklah. Bapak Lin, tolong ikut saya. Aku baik-baik saja, aku bisa jalan sendiri. Lurus, kanan, lalu kanan. Mengerti. Nona Jiang. Bapak Lin, haruskah aku buka baju? Nona Jiang, ini pijat yang profesional. Bagaimana kalau aku mau yang ekstra, sesuatu yang sedikit lebih personal? Nona Jiang, akan kuulangi. Ini pijat yang profesional. Itu tidak pantas. Bapak Lin, apakah ada yang pernah bilang padamu, kamu sangat mirip dengan teman lama saya? Teman lama. Apakah kamu merujuk pada Dewa Perang 9 Langit? Orang lain juga sudah bilang begitu padamu. Pertama kali Nona Murong. Saat dia melihatku, juga bilang aku mirip Dewa Perang 9 Langit. Jadi dia menyimpanku di sisinya. Jadi itu berarti kamu bukan dia. Maaf, Fei Yue. Belum waktunya. Saat kita saling mengenali. Benar-benar belum. Lepaskan kacamatamu. Aku ingin melihat matamu. Fei Yue, apa yang kamu lakukan? Kakak Jiu Xiao, kamu akhirnya mengakui dirimu adalah Lin Jiu Xiao. Berapa lama lagi kamu akan berbohong padaku? Kamu menipuku lagi. Kakak Jiu Xiao, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu dariku? Dan apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Yun Tianluo bilang kamu diserang oleh Dewa Perang 4 negara. Untuk menutupinya, kamu tewas bersama mereka. Dewa Perang 4 negara. Hanyalah sekumpulan lemah. Kalau bukan karena Yun Tianluo, dia dulu menyerangku dari belakang. Membuatku terluka parah. Aku kehilangan seluruh kultivasiku. Kau, Yun Tianluo. Kakak Jiu Xiao. Aku akan balas dendam padanya sekarang. Kembali. Kenapa terburu-buru? Kalau aku mau balas dendam, sudah lama kulakukan. Aku perlu menyelesaikan beberapa hal dulu. Bukankah kamu bilang dia menyerangmu dari belakang? Apa yang perlu diselidiki? Penyergapan itu satu hal. Ikatan persaudaraan kita. Yun Tianluo tahu itu. Selama dia meminta mutiara naga padaku, aku harus memberikannya. Maksudmu, ada tangan lain di balik ini. Bertahun-tahun, aku menyuruh Liu Heshang meninggalkan balai penegakan untuk menyelidiki secara diam-diam. Kami sudah mendapat kemajuan. Jadi, Kakak Jiu Xiao, apa yang kita lakukan selanjutnya? Tunggu. Ya, posisi kepala naga di balai naga. Bukan hanya soal kekuasaan dan status. Tidak sesederhana. Sayang, kakak laki-lakimu, dia sungguh luar biasa. Aku sudah mengujinya berkali-kali. Dan dia masih tidak tahu, apakah dia benar-benar buta atau pura-pura. Di dalam dirinya, aku tidak bisa merasakan energi bela diri apapun. Jika aku tidak memeriksa ulang informasi yang kau berikan padaku, aku mungkin akan percaya dia hanya mirip dengan kakak laki-lakimu. Kakak laki-lakiku, dia selalu begitu sombong dan angkuh. Aku tidak pernah menyangka dia akan bersembunyi di keluarga Bai di Jiangcheng. Bekerja seperti budak selama 3 tahun. Orang berubah, kau tahu. Terutama dikhianati oleh orang-orang terdekatku. Jika bukan karena dirimu, mengobarkan api iblis dalam diriku, aku tidak akan pernah menyerang kakak laki-lakiku. Jika bukan karena dirimu saat itu, cemburu pada Lin Jiu Xiao, bakat dan kecemerlangannya, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengobarkan iblis di hatimu. Lin Jiu Xiao telah bersembunyi selama 3 tahun. Sekarang dia berani muncul, itu berarti dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Kita tidak boleh meremehkannya. Belalang sembah mengintai jangkrik, dengan burung oriole mengintai di belakang. Dia melarikan diri seperti jangkrik yang berganti kulit, terluka parah, lolos dari kejaran. Tapi selama 3 tahun terakhir, kau juga tidak diam. Kau tidak hanya menggunakan teknik rahasia klan 9 ekor untuk melangkah ke alam tertinggi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang ilahi 9 langit. Sekarang penyergapan oleh 2 ahli alam tertinggi ditambah pedang ilahi 9 langit dan formasi jaring langit 9 langit. Aku tidak percaya dia bisa lolos kali ini. Aku hanya berharap setelah semuanya selesai kau tidak lupa perjanjian kita. Jangan khawatir.
Selama aku menjadi kepala naga, aku akan membuka altar 9 naga. Untuk melepaskan yang ditekan selama 1000 tahun klan iblis 9 ekor. Bos, aku sudah mengikuti petunjuk yang kamu berikan, menyelidiki kehidupan Suhuya. Ini semua informasi tentangnya. Tuan Lin, kenapa menyelidiki Suhuya? Meskipun Suhuya mengendalikan keluarga Murong, dia hanyalah wanita biasa. Apa gunanya menyelidikinya? Belum tentu. Biksu, katakan padamu. Nona Yanran, kau bilang sebelumnya Suhuya, setelah ayahmu meninggal, mengambil alih keluarga Murong. Dan kemudian kepribadiannya berubah drastis menjadi sesat dan kasar, kan? Itu benar. Dulu saat kakek dan ayah masih hidup, Suhuya lemah lembut dan baik padaku, aku selalu memanggilnya Ibu Su. Bukankah itu karena dia terlalu pandai menyembunyikannya? Dulu, saat ayah dan kakekku masih hidup seseorang mengawasinya, jadi dia tidak berani menunjukkan jati dirinya. Belum tentu. Tuan Lin, apa maksudmu? Aku curiga. Kematian ayah dan kakekmu ada hubungannya dengan Suhuya. Apa? Tepatnya ada hubungannya dengan Suhuya yang sekarang. Kakak Jiu Xiao, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Di dalam diri Suhuya aku merasakan aura Jiwei. 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 Apa itu Jiwei? 9 ekor. 9 ekor. Apa maksudmu, 9 ekor? Yanran, kau tidak tahu ini. Pada zaman kuno, iblis berkeliaran dengan bebas. Yang paling ditakuti di antara mereka adalah iblis 9 ekor. Dia bisa membangkitkan kejahatan di hati manusia dan mengendalikan keinginan mereka. Kemudian, Aula Naga didirikan. Kepala naga pertama dari aula itu menyegel 9 ekor di bawah platform 9 naga. Aula naga kita, selain melindungi kerajaan naga, memiliki satu tugas penting, menjaga altar 9 naga. Untuk mencegah 9 ekor lepas dari segelnya. Apa kau mengatakan iblis 9 ekor sudah lolos dari segelnya, merasuki Suhuya? Jadi, ayah dan kakekku, semua adalah korbannya. Sangat mungkin. Dan Yun Tianluo mengkhianatiku. Bersatu dengan dewa perang dari 4 negara lain untuk membunuhku. Mungkin juga karena hasutan iblis 9 ekor. Apa yang harus kita lakukan? Bertindak sekarang? Iblis 9 ekor itu licik. Roh yang licik. Jika dia menyadari sesuatu yang tidak biasa, dia akan segera melarikan diri. Negara kita luas, dengan populasi yang besar. Begitu dia kabur, dia seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kakak Jiu Xiao, jadi kapan kau akan menanganinya? Konferensi 9 naga, Suhuya dan Yun Tianluo saat itu akan hadir berdua, itu akan menjadi waktu terbaik untuk menanganinya. Kakak Jiu Xiao, Ninetales bergerak secara misterius. Yun Tianluo kuat. Saat waktunya tiba, kita, mungkin, ada masalah? Aku punya rencana yang sempurna. Baiklah, aku mengerti. Tuan Lin, Suhuya baru saja meneleponku. Dia ingin aku membawamu ke sana untuk memijatnya. Pijat? Kakak Jiu Xiao, suruh Yanran menolaknya. Jangan khawatir. Suhuya mungkin hanya mencoba mengujiku. Sekarang, belum waktunya memutuskan hubungan. Waktu yang tepat, aku juga akan menemuinya. Kakak, tidak bisakah kamu bersikap baik? Kamu sudah tunangan Tuan Tianluo. Kenapa kamu selalu membawa orang buta ini bersamamu? Murong Feng, jaga mulutmu. Ibu menyuruhku membawa Lin Hao untuk dipijat. Jika tidak, bicaralah dengannya. Nona Yanran, sebaiknya kau hati-hati. Lin si buta. Dia bukan orang yang mudah dikalahkan. Saat dia bersama keluarga baik kami memberinya makan dan tempat tinggal, menyia-nyiakan 3 tahun untuknya. Pada saat yang krusial, dia berbalik melawan kita. Jika bukan karena Tuan Tianluo, wawasannya yang tajam. Dia pasti lolos begitu saja, Xiao Lu. Diam. Oh apa? Aku tidak boleh bicara. Sue kau terlalu baik. Lulu dan Feng Xiao, jika mereka berakhir bersama, di masa depan, dia akan menjadi matriark keluarga Murong. Mengkritik pelayan mereka. Ada masalah dengan itu? Matriark, tunggu sampai kau bisa masuk ke keluarga Murong dulu. Nona Yanran, pernikahan adik perempuanku yang kedua, bukan urusanmu. Kau harus khawatir tentang dirimu sendiri. Saat Tuan Tianluo bosan denganmu, lihat apa yang bisa kau lakukan untuk melindungi Lin si buta. Kau mencari masalah. Kakak, kenapa kau begitu marah? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Murong Feng, seleramu sangat buruk. Kau akan membawa siapapun pulang. Kau.
Nona, Nyonya ingin Anda membawa Tuan Lin. Tuan Lin, ikuti aku. Nyonya, orangnya, orang yang Nyonya cari sudah datang. Kamu boleh pergi. Baik. Xiao Lin, kemarin, aku menugaskanmu di sisi putriku yang konon itu. Apa kamu menemukan sesuatu? Tidak juga. Tidak. Kemarin, setelah Nona Yanran pulang ke rumah, dia menyuruhku istirahat di kamarku. Dia dan Nona Jiang, apa yang mereka bicarakan di ruang tamu, aku juga tidak mendengarnya. Lalu, konferensi Kowloon dalam 5 hari. Kamu juga ikut, kan? Aku memang ingin pergi. Tapi, aku hanya seorang tukang pijit buta. Aku tidak tahu apakah aku memiliki kualifikasi untuk pergi. Dengar, Xiao Linzi. Siapa yang berani menghentikanmu? Perkataan Tuan Tianluo itu emas. Perkataan Tuan Tianluo itu emas. Perkataan Tuan Tianluo itu emas. Dia bilang, selama kamu menghadiri jamuan pertunangan itu, kamu bisa hadir di konferensi 9 naga. Selain itu, aku juga ingin kamu pergi ke konferensi 9 naga untuk menemaniku. Karena Nyonya sudah berkata begitu, maka aku pasti pergi. Xiao Linzi, kamu sangat pintar. Maka di pertemuan 9 naga, sampai jumpa di sana. Feng Xiao, apakah ini terlihat bagus padaku? Luluku terlihat bagus dengan apapun. Suer, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat ganti pakaian. Bu, aku tidak tahu kenapa. Aku punya firasat buruk. Nona Suer, jangan khawatir. Dengan Dewa Perang Tianluo di sini, tidak ada seorang pun yang bisa membuat masalah. Cepat, tampil terbaikmu. Kali ini, Feng Xiao secara pribadi yang menjemput kita. Bagi keluarga baik kita, sungguh suatu kehormatan besar. Cepat, cepat. Kakak Jiu Xiao. Apakah semuanya siap? Siap. Konferensi 9 naga hari ini. Kita tidak hanya akan menyelesaikan masalah dengan Yun Tianluo tetapi juga mencari dalangnya. Kakak Jiu Xiao, bicara. Nanti, kamu pergi duluan. Tidak peduli apa yang terjadi. Pertama, lindungi Yanran. Sisanya akan aku tangani. Lin Hao, bagaimana dengan ibuku? Aku sudah mengatur Liu Heshang dan Ling Tianqi untuk menyelamatkannya. Jangan khawatir. Kami pasti akan menyelamatkan ibumu. Lin Hao, terima kasih. Kamu juga hati-hati. Ayo. Yanran, tukang pijatmu, kenapa dia tidak datang hari ini? Akhir-akhir ini, punggungku agak sakit. Aku berharap dia bisa memijatnya. Ibu, untuk menjawabmu, Lin Hao, bagaimanapun juga, hanyalah seorang tukang pijat buta, bagaimana dia bisa hadir di acara seperti ini? Hanya akan membuat kita jadi bahan tertawaan. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Tuan Tianluo bilang waktu itu, siapapun yang bisa datang ke pesta pertunangannya bisa ikut dalam perhimpunan 9 naga. Jadi kenapa Lin Hao tidak boleh? Wah, ini pedang suci 9 langit. Hanya para kepala naga generasi masa lalu yang berhak menggunakan. Pedang suci 9 langit adalah artefak suci kerajaan naga kita. Dewa perang menggunakan pedang suci 9 langit, bisa menyaingi seorang ahli tertinggi, Suer, lihat pemandangan ini. Apa pendapatmu tentang ini? Dan mereka tidak mengizinkan kita datang ke sini. Lihat betapa megahnya. Dibandingkan dengan Tuan Tianluo waktu itu, pesta pertunangannya bahkan lebih banyak orang. Pada kesempatan ini, ambil foto lebih banyak. Setelah kembali ke Jiangnan, kita bisa pamer. Kakak, lihat. Beruntung, kita datang. Melewatkan pesta besar seperti ini. Kita pasti menyesal. Nona, lihat. Keluarga Murong ada di sini. Raja Perang Utara ada di sini, dan Nona Murong yang tertua itu. Dia juga ada di sini. Sepertinya begitu. Hanya Lin Hao yang belum muncul. Maksudmu si buta itu, sudah lama tidak melihatnya. Dia datang atau tidak, siapa peduli? Apa urusannya dengan kita, setelah konferensi 9 naga selesai? Kita akan kembali ke Jiangnan. Ibu, lihatlah adikmu. Dia selalu ingin pulang ke Jiangnan. Tinggal di kota Jiu Xiao ini sangat menyenangkan. Suer, kamu harus belajar dari adikmu. Lihat, akhir-akhir ini, Feng Xiao telah membantu keluarga kita sibuk ke sana kemari. Kamu harus menyempatkan waktu untuk berterima kasih kepada Feng Xiao dengan layak. Ibu,
Feng Shao sudah bersama adiknya, apakah itu belum cukup? Nona Swear, kota Jiu Xiao, memiliki banyak tempat menyenangkan. Jika kamu mau, aku akan mengajakmu dan Lulu. Wah, itu sangat baik. Oh, iya Feng Shao. Katakan padaku Lin si buta ini. Apakah dia menyinggung keduanya kali ini? Nyonya Su dan Nona Murong, kenapa dia belum datang juga? Si buta itu mungkin juga. Dia hanya meminjam keberuntungan. Menempel pada bibiku, seiring waktu. Bibiku akan bosan dengannya, bibiku akan bosan dengannya, bibiku akan bosan dengannya. Feng Shao, setelah konferensi Raja Naga selesai, kita harus membalaskan dendam Sue-Sue. Berikan pelajaran pada si buta ini. Nyonya, lihat, si buta ada di sini. Wah, bukankah itu Lin buta? Apa? Nona Murong dan Ibu Su meninggalkanmu, ya? Sendirian datang ke sini. Bukan urusanmu jika aku datang. Diam. Lin buta, hari ini adalah hari Tuan Tianluo, menjadi kepala naga kamu, tukang pijit rendahan. Hak apa yang kau miliki untuk menghadiri acara ini? Nah, kali ini berbeda dari sebelumnya dengan bibiku untuk mendukungku. Setelah konferensi 9 naga ini selesai, aku akan memberi pelajaran pada orang buta itu. Bu, berhenti bicara saja. Tuan Muda Feng, demi aku, bisakah kau melepaskannya kali ini? Lin Hao, tetaplah di sini, jangan pergi kemanapun. Setelah semua yang terjadi, kamu masih saja sombong. Dasar orang buta bodoh. Berani-beraninya kau macam-macam dengan Nona Swear. Percayalah, setelah konferensi Kowloon, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Mengulitimu hidup-hidup. Kalau kau punya nyali. Cukup semuanya. Konferensi akan segera dimulai. Istana Naga telah berdiri selama 1000 tahun. Warisannya membentang puluhan tahun. Mereka yang pernah menduduki tahta Raja Naga, hanya segelintir orang. Masing-masing adalah pilar bangsa naga kita, pahlawan yang tak tertandingi. Lalu ada Dewa Perang Tianluo. Dalam pertempuran di mana Dewa Perang Jiu Xiao dan Dewa Perang musuh jatuh bersama, dia melawan 3 Dewa Perang sendirian, dan menang. Begitulah, status bangsa kita diamankan. Sekarang, yang diperlukan adalah Dewa Perang Tianluo, diakui oleh pedang ilahi Jiu Xiao, untuk mewarisi tahta Raja Naga. Selanjutnya, mari sambut Dewa Perang Tianluo kita. Ini dia Dewa Perang Tianluo. Aku tidak tahan, dia terlalu tampan, aku mau pingsan. Dewa Perang Tianluo. Aku benar-benar melihat Dewa Perang Tianluo yang asli. Lin Hao, kau tahu kenapa aku ingin menceraikanmu? Karena suami dalam hatiku adalah seperti Dewa Perang Tianluo, tegak dan tidak takut. Dia bisa menopang langit negeri naga kita. Tapi kau hanya tahu menyenangkan orang lain. Biasa-biasa saja dan tidak berguna. Sembilan langit, dengar perintahku. Semua roh, kembali padaku. Semua ki, kembali padamu. Dengan otoritas Tuan Naga, aku perintahkan kau. Naik pedang bersamaku. Roh dan tubuhku adalah sumberku. Alam semesta dan alam adalah kekuatanku. Bersatu dan mengalir masuk. Semua roh, berkumpullah. Di mana 9 langit? Bai Sue, demi kita, demi 3 tahun kita sebagai suami istri, aku akan memberimu saran. Penilaianmu tidak sebaik kakekmu. Roh-roh berkumpul. Di mana Jiu Xiao? Kakak Jiu Xiao, akhirnya kau datang. Lin Hao, hati-hati. Beraninya kau? Siapa kau? Berani mengganggu konferensi 9 naga? Zuo Zhaoan. Kau tidak mengenaliku lagi? Kau, Dewa Perang Jiu Xiao. Dewa Perang Jiu Xiao, 3 tahun lalu, bukankah dia disergap dan dibunuh oleh Dewa Perang 4 negara? Bagaimana dia masih hidup? Apa yang terjadi di sini? Dia. Bagaimana dia bisa menjadi Dewa Perang Jiu Xiao? Lin Hao, siapa sebenarnya dia? Nona, aku mengerti sekarang. Pantasan nonamu akan membelanya. Pantasan Raja Perang Jiangnan Ling Tianqi akan menaatinya. Bai Sue, penilaianmu tidak sebaik kakekmu. Ampuni nyawaku, tuanku. Aku tidak tahu identitasmu. Maafkan aku, tuanku.
Kakak senior Lin, kamu akhirnya muncul. Kamu bahkan tidak terkejut. Kenapa harus? Dulu, kamu bekerja sama dengan Dewa Perang 4 Negara untuk menyergapku. Tapi aku membunuh mereka semua. Kamu terluka parah dan jatuh dari tebing. Kukira kamu sudah mati. Mengingat semua tahun ini, persaudaraan kita, aku harus memberitahu semua orang bahwa Dewa Perang 4 Negara tertangkap dan terbunuh dalam penyergapan. Aku tidak percaya kau selamat. Apa? Bagaimana mungkin? Dewa Perang 9 Langit dan 4 Dewa Perang Besar bergabung melawan Tuan Tianluo. Tapi Tuan Tianluo membunuh mereka semua. Tak pernah terpikir Tuan Tianluo sekuat ini. Yun Tianluo, kaulah yang mengkhianati kerajaan naga. Kau bahkan memfitnah Jiu Xiao. Kau tidak sebanding dengan Jiu Xiao. Bagaimana mungkin kau mengalahkan 5 Dewa Perang? Fei Yue. Aku akan memaafkanmu untuk saat ini, kesalahpahamanmu terhadapku. Tapi, siapa bilang aku tidak kuat mengalahkan 5 Dewa Perang? Alam tertinggi. Selamat kepada Dewa Perang Tianluo atas memasuki alam tertinggi. Lin Hao, aku hampir terjebak tipu muslihatmu lagi. Karena kau adalah Dewa Perang, mengapa kau mengkhianati negara? Aku malu padamu. Yun Tianluo, kamu punya nyali ya? Lin Jiu Xiao, dulu, kau mencuri mutiara naga dan bersekongkol dengan Dewa Perang 4 Negeri. Utang ini, dulu aku tidak menuntaskannya denganmu. Hari ini, kita akan menuntaskannya sekarang. Pengawal naga, dengarkan perintahku. Eksekusi pengkhianat, bunuh pemberontak. Eksekusi pengkhianat, bunuh pemberontak. Diam. Yang Maha Tinggi dulu, kau menggunakan racun Tianji dan menyerangku dari belakang secara diam-diam. Tapi sekarang kau melemparkan tuduhan ini padaku. Hanya berdasarkan kata-katamu. Kau ingin kami semua percaya itu? Ada bukti? Karena tidak ada bukti, maka kita ikuti aturan Aula Naga. Siapapun yang memegang pedang ilahi 9 langit adalah kepala naga Aula Naga. Pengawal naga, dengarkan. Mundur. Karena kau mengaku kau telah mencapai alam maha tinggi, secara logika, kau seharusnya mencapai itu sebelum aku mencapai alam maha tinggi. Kalau begitu, ayo bertarung. Lihat siapa yang lebih kuat. Lihat siapa yang lebih kuat. Lihat siapa yang lebih kuat. Omongan itu murah. Lin Jiu Xiao, kau harus tahu, pertempuran pamungkas, jika mereka bertarung, itu akan menghancurkan dunia. Terlalu banyak orang biasa di sini. Bagaimana ini bisa menjadi medan perang? Yun Tianluo, oh Yun Tianluo. Sepertinya alam surgawimu memang bergantung pada kekuatan eksternal. Ditumpuk secara paksa. Apa yang membuat seorang ahli alam surgawi, adalah kemampuan untuk menyerap semua kekuatan di sekitarnya tanpa bocor sedikit pun. 2 ahli alam surgawi. 2 ahli alam surgawi. Bahkan jika mereka bertarung di pasar yang ramai, tidak akan melukai seorang pun penonton. Yun Tianluo, alam surgawi kakak Jiu Xiao asli dan kokoh. Bagaimana kalian bertarung saja? Aku akan percaya siapapun yang menang. Baiklah. Karena kamu bersikeras bertarung, mari bertarung di atas panggung. Masih berpura-pura. Sesukamu. Kak, siapa yang tadi berbohong? Bukankah sudah jelas? Pasti Lin Buta yang berbohong. Dia sudah bersama keluarga kita bertahun-tahun. Apakah identitasnya pernah terungkap? Identitas Dewa Perang 9 Langit. Hanya orang yang penuh perhitungan akan bersekongkol dengan Dewa Perang asing. Ibu, kita belum meluruskan semuanya. Jangan bicara sembarangan. Nona, kita telah menyinggung Dewa Perang 9 Langit. Sangat menyinggung. Sekarang hanya jika dia pengkhianat, kita bisa selamat. Lihat, Hiking lebih jernih pikirannya darimu. Kakak senior, kau menggunakan pedang ilahi 9 langit untuk melawanku? Itu tidak adil, kan? Adil. Keadilan macam apa yang kau inginkan? Singkirkan pedang awan 9 langit. Pertarungan yang adil. Baiklah. Dengan atau tanpa pedang, sama saja. Lin Hao, jangan. Lin Jiu Xiao, oh Lin Jiu Xiao. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi perampok. Prinsip ini, 3 tahun lalu. Kau kuajari. Bagaimana kau bisa lupa lagi? Bahkan jika 3 tahun lalu itu aku, bersatu dengan 4 dewa perang besar untuk membunuhmu. Lalu kenapa? 3 tahun lalu, aku bisa membunuhmu. Hari ini, 3 tahun kemudian,
aku masih bisa membunuhmu. Setelah kau mati, aku akan menjadi penguasa tertinggi. Siapa yang berani menentangku? Siapa yang berani menantangku? Yun Tianluo. Kamu akhirnya mengatakannya. Apa yang sebenarnya ada di hatimu? Talisman pengganti kematian. Belajar dari kesalahanmu. Terakhir kali, itu karena talisman pengganti kematian. Sehingga aku tidak bisa membunuhmu balik. Kali ini, aku membuat beberapa lagi. Sepertinya berhasil dengan baik. Lin Jiuxiao, kamu tidak akan pernah menduga. Ada dua makhluk tertinggi di sini. Jika aku tidak salah, Nyonya Su yang asli sudah mati. Dan kamu, aku harus memanggilmu 9 ekor, kan? Dewa Perang Jiuxiao yang legendaris. Seperti yang diharapkan, matamu tajam. Tapi kamu baru tahu sekarang. Bukankah ini sedikit terlambat? 4. Panglima Perang. Apakah kamu tahu, 9 ekor apa artinya? Menurut legenda, pada zaman dahulu, iblis berekor 9 mengamuk di dunia. Oleh Istana Naga dimeterai di bawah teras ekor 9. Aku selalu mengira itu hanya legenda. Ternyata benar adanya. Dekrit Istana Naga. Siapapun yang bertemu dengan ekor 9 harus dibunuh tanpa ampun. Ekor 9 muncul. Kekacauan merajalela. Kalau begitu, lalu apa yang ditunggu oleh 4 raja perang besar? Maaf Tuan Jiuxiao. Kami hanya mencoba bertahan hidup. Tuan Lin, sudah terlambat. Kami sudah melakukan banyak untuk Dewa Perang Tianluo. Melakukan banyak hal. Kita semua di tali yang sama, seperti belalang. Maaf Tuan Lin. Keras kepala dan pantang menyerah. Lin Jiuxiao, dunia legendaris ini. Bagaimana kau meraihnya? Kamu harus berterima kasih padaku untuk itu. Saudara muda yang terhormat. Jika dia tidak menyerangku diam-diam, bagaimana aku bisa menelan mutiara naga dan mendapatkan kekuatan ini? Tuan Jiuxiao, aku akan melayanimu sebagai tuanku. Ampuni hidupku, kumohon. Nine Tails, memohon tidak akan membantu. Hanya bersama-sama, melawan Lin Jiuxiao, kita mungkin memiliki kesempatan. Yun Tianluo, kamu tidak mengerti. Kengerian alam tertinggi. Bahkan 10 dari kita digabungkan, masih tidak sebanding. Untuk Tuan Lin. Berburu angsa sepanjang hari. Kamu akan berakhir dibutakan oleh angsa. Tuan, pelakunya sudah mati. Ampuni aku, kumohon. Jika kamu tidak dari belakang, menghasut Yun Tianluo, dia tidak akan mengkhianatiku. Aku akan memberimu 2 pilihan. Entah kamu masuk ke platform 9 naga dengan sukarela, atau aku membunuhmu. Bos, Ibu Nona Yanran, kami menemukannya. Ibu? Ibu? Anakku? Tuan Lin, segel platform 9 naga. Itu lebih buruk daripada membunuhku. Ampuni hidupku. Bagaimana? Berhenti meronta seperti binatang terpojok. Jangan kira aku tidak tahu. Setiap gadis di sini, dialah yang paling kau pedulikan. Hutang menyelamatkan nyawa kepada kakek, dan 3 tahun pernikahan. Bagaimana jika aku membunuhnya? Bayangkan betapa menderitanya kau. Lin Hao, tinggalkan aku sendiri. Tolong, selamatkan ibuku. Bunuh Nine Tails, bunuh dia. Lin Hao, ambil 1 langkah, dan aku akan mematahkan lehernya. Silakan, bunuh. Pertikaianku dengan keluarga Bai sudah berakhir. Aku sudah cukup membantu keluarga Bai. Aku sudah melakukan semua yang bisa. Aku tidak membunuh siapapun. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Lin Hao, terima kasih. Jangan khawatir. Ada 1 permintaan. Aku ingin kau berjanji padaku. Apa itu? Ambil semua dari keluarga Bai. Kenapa? Dulu aku dikuasai uang dan nafsu, membutakanku. Mataku terbuka, tapi hatiku buta. Dan aku melewatkan hal terpenting dalam hidupku. Mulai sekarang,
Aku tidak ingin hidup tanpa tujuan lagi. Kau tidak takut keluargamu akan menyalahkanmu? Setiap orang punya kehidupannya sendiri. Mereka juga harus atas kesalahan yang telah mereka perbuat membayar harganya. Baik, terserah kau. Lucuti semua aset keluarga Bai. Selamat Tuan Jiu Xiao, telah menumpas pengkhianat. Selamat, Dewa Perang Jiu Xiao, telah menumpas pemberontak. Tuanku, kapan menurutmu kau akan menikahi Sue Er lagi? Menikah lagi? Ibu, omong kosong apa itu? Siapa yang bicara omong kosong? Ini semua kehendak kakek. Dulu saat kau dan tuanku bersama, 3 tahun pernikahan, penuh kesulitan. Sekarang dia akhirnya menghancurkan musuh-musuhnya, dan merebut kembali tahta. Jadi tentu saja, denganmu, waktu terbaik untuk menikah lagi. Tuan Lin, sebelumnya Lulu telah menyinggungmu. Jika kau tidak keberatan, biarkan Lulu ikut juga. Kakak ipar. Aku tidak keberatan dengan kakakku. Melayanimu bersama. Biarkan aku perjelas satu hal. Aku menyelamatkan hidupmu. Itu semata-mata untuk membalas budi Tuan Tua. Sekarang utang kita lunas. Aku masih bisa melepaskanmu. Adalah belas kasihan terbesar yang akan kau dapatkan. Tianqi. Ya, Tuan. Rampas keluarga Bai dari Jiangnan. Biarkan mereka juga merasakan rasa kemiskinan. Ya. Terima kasih, tuanku. Ampuni keluargaku Bai, semuanya. Salam, Nyonya. Tuanku, aku pergi sekarang. Kita bisa bicarakan ini. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Lin. Tuanku. Di antara kita tidak perlu gelar seperti itu, kan? Tadi malam, Raja Naga Lin Hao mengumumkan dia akan berbulan madu dengan pengantin barunya, Murong Yanran, memulai bulan madu mereka. Yang Mulia Jiang Fei Yue, Dewi Perang Utara, akan mengambil alih sebagai kepala naga dari Aula Naga. Nona muda, produk kita sudah masuk ke negara Sakura, dan pasar negara Elang Putih. Kemarin, produk baru diluncurkan, dan pada hari pertama, pendapatan melebihi 100 juta. Saat ini, nilai pasar Bai Group telah melampaui 10 miliar. Kamu sungguh luar biasa. Hanya dalam 3 tahun, kamu telah membawa Bai Group dari ketidakjelasan menjadi aset lebih dari 10 miliar. Sebarkan beritanya. Bonus ganda untuk semua karyawan hari ini. Terima kasih, bos. Halo? Saya ingin berinvestasi di perusahaan Anda. Nona muda, Jiu Xiao Group memberitahu kami terlebih dahulu. Mereka bersedia berinvestasi 100 miliar pada kami untuk mengakuisisi perusahaan kita. Saham 49%.